Mas Aca pakai mic juga Mas Dedi? Mas Aca pakai mic juga? Pakai mic. Sudah bisa dimulai? Selamat malam teman-teman. Sekarang kita malam. Kalau yang dilihat di YouTube bisa dilihat pagi, siang, sore ya. Sekarang malam di Taman Baca itu malam. Selamat malam. Kita sekarang berjumpa lagi di acaranya Teman Bicara. Banyak teman, banyak bicara. Kalau teman itu harusnya banyak bicara. Kalau lagi diam-diaman namanya temannya lagi marahan gitu. Biasanya gitu ya. Oke, sekarang kita kedatangan narasumber. Kalau di provinsi namanya LM Balia FS Hub. LM Balia tuh LM tuh apa Mas? L-nya lalu. L-nya lalu. Berarti asli Lombok ya? Campuran sebenarnya sih. Campuran. Biasa dipanggil Mas Aca. Iya. Oke. Mas Aca ini S1-nya itu arkeologi di Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Sekarang lagi menempuh pendidikan S2-nya antropologi ya di UI, di Universitas Indonesia di Depok. Mas, gimana rasanya udah lama di Depok? Ya setahun lah ya. Tahun. Gimana rasanya jadi warga dari planet yang berbeda di Depok itu? Aduh, agak merasa berbeda ya. Ya gimana? Tapi karena Depoknya itu bukan Depok yang kota, maksudnya perbatasan Jaksel kan. Karena kosan aku tuh 3 rumah dari kosan aku tuh udah masuk Jaksel sebenarnya. Di mana kosnya? Kukusan. Oh, Kukusan. Kukusan tuh dekat Beji berarti ya? Iya, di Beji, di Beji. Beji. Jadi agak terkena culture Jaksel gitu. Iya, benar. Soalnya Depok tuh aneh ya. Banyak hal-hal yang hal-hal yang menggemparkan tuh lahirnya dari Depok ya. Iya. Kontroversi. Kalau terakhir tuh soal balita yang disiksa itu dari Depok. Iya, betul. Terus kemarin lagi Instagram sedot lemak meninggal kliniknya di Depok ya. Depok mulu ya. Sebelumnya ada babi ngepet. Ada pocong juga kalau nggak salah. Gajah. Covid pertama itu dari Depok. Depok. Ayu Ting Ting juga dari Ayo Depok. ting-ting dari Depok. Soal yang kemarin bis akhirnya banyak yang ngelarang soal study tour itu juga dari Depok itu. Depok tuh emang aneh, lebih aneh dari Bekasi dia. Bekasi planet lain juga sebenarnya. Iya, tapi lebih planet Depok. Oke, sekarang Mas Aca akan mengajak kita bicara soal arkeologi, soal sejarah ya Mas ya. Soal sejarah yang ada di Lombok khususnya. Temanya itu apa temanya tuh kemarin? Hah? Gue lupa dari besarnya. Oh iya, jelajah budaya dari mulai prasejarah sampai era Karangasem kolonial. Ya, betul. Coba Mas jelasin dulu sedikit, nggak usah terlalu detail tapi jelasin dulu sedikit. Sebenarnya arkeologi itu apa sih? Arkeologi dan antropologi itu sebenarnya apa sih? Atau ada senior di belakang Mbak Dian yang lebih tahu. Kalau sepengetahuan aku sih arkeologi itu lebih kepada ilmu yang mempelajari masa lalu, merekonstruksi masa lalu berdasarkan tinggalan benda, artefak. Bisa bukan benda asalkan memiliki keterkaitan atau kontekstualisasi dengan kebudayaan manusia itu. Jadi lebih kepada benda-benda yang dibuat oleh tangan manusia. Makanya agak ada perbedaan misalnya batu buatan manusia zaman prasejarah kayak misalnya alat-alat batu dengan batu yang digunakan oleh anak-anak geologi itu beda. Karena batu anak geologi ya batu alam. Kalau batunya kami itu batu yang udah dibuat sama manusia. Itulah perbedaannya. Jadi yang di-highlight adalah benda yang dibuat oleh manusia di masa lalu gitu. Bedanya sama batu-batu manusia prasejarah tuh apa? Yang kelihatan banget bedanya biasanya? Biasanya kalau alat batu itu akan kelihatan bekas pembuatan istilahnya. Bentuknya juga akan berbeda gitu. Karena kan alat-alat batu itu termasuk juga seperti mata panah. Terus ada dibuat kayak semacam pisau gitu. Kapak gitu ya? Kapak, corong, segala macam gitu. Oke. Terus kalau antropologi? Kalau antropologi itu lebih kepada melihat manusianya sih sebenarnya. Bukan alatnya, bukan bendanya. Bukan, lebih kepada manusianya. Lebih ke unsur budayanya gitu Unsur kan ya? kebudayaan, sosial kayak gitu. Oke. Terus hubungannya Mas
Kalau sekarang di Lombok lagi ada kegiatan apa? Sekarang lagi ada kegiatan Kepmas namanya dari UI itu kepedulian masyarakat. Itu semacam tanda kutip KKN-nya UI. Karena UI kan nggak punya KKN. Jadi anak-anak UI itu bisa memilih untuk ikut program Kepmas ini dengan memilih tema yang bebas, tema masing-masing gitu. Kebetulan tim kami kan memilih tema literasi dan inventarisasi kebudayaan berbasis cerita rakyat. Jadi kami mengumpulkan cerita-cerita rakyat yang ada di 10 desa di Lombok Tengah yang udah didata gitu. Nggak bikin panitia 17-an? Enggak, karena kami pulang sebelum 17. Nggak bikin apa namanya pelang nama jalan gitu? Enggak, males ah. Berarti KKN-nya bermanfaat kayak untuk warga desa itu. Ya, itu banyak keluhan teman-teman di sini katanya KKN cuma jadi panitia 17-an gitu, bikin toilet umum gitu. Terus sekarang kira-kira apa nih Mas yang mau diangkat soal sejarah Lombok gitu? Kita kasih waktunya buat Mas Aca nerangin ya sedikit. Nanti mungkin ada tanya-tanya juga dari kita. Silakan Mas. Mungkin sekarang itu akan lebih menjelaskan kayak bagaimana sih rekonstruksi sejarah budayanya Lombok berdasarkan tinggalan arkeologisnya dari masa ke masa gitu. Tapi karena arkeologi itu ilmu yang tidak berhenti, maksudnya ilmu yang dinamis, jadi bisa saja apa yang mungkin aku katakan saat ini di masa depan bisa diperkuat dengan temuan baru atau mungkin bisa dibalik lagi dengan temuan yang baru gitu. Jadi sekarang ini aku ngejelasin apa yang udah didapatkan sampai detik ini untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya dulu nenek moyang kita itu hidup, berbudaya, bersosialisasi di Lombok ini gitu. Lebih kepada itu sih Mas. Kalau tadi soal cerita masyarakat gitu ya, apa sih yang menarik, yang kira-kira yang menarik dari cerita masyarakat di Lombok tuh, yang apa ya, paling melekat banget di masyarakat Lombok gitu, yang paling terkenal deh, ada nggak sih? Cerita yang mitos yang kami dapatkan yang paling banyak jenisnya sih tentang ya pasti supernatural sih, nggak bakal bisa lepas dari namanya supernatural. Contohnya kayak pas kita ke Pengembur tuh konon katanya ada gua, kami sampai masuk guanya kayak orang gila gitu. Pengembur? Iya, Pengembur, Kecamatan Pujut ya, Pengembur, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut. Di sana ada gua katanya. Nah di gua itu konon ada raksasa di situ. Terus di situ ada tahta batunya konon katanya. Ya udah waktu itu kami masuk, yang dibilang tahta batu itu yang kami kira itu semacam tahta batu beneran dari zaman prasejarah, sebenarnya cuma stalagmit gitu. Memang batunya stalagmitnya mirip sama bentuk kursi kayak gini gitu. Dan ternyata cerita tentang raksasa itu mereka ambil dari memori kolektif mereka tentang kisah Cilinaya sebenarnya. Cupak Gurantang. Cupak Gurantang, karena di salah satu bagian kisah Cupak Gurantang ada scene di mana putri itu disembunyikan atau diculik raksasa terus disembunyikan di gua gitu. Kayak ceritanya Timun Mas gitu ya? Ya mirip-mirip gitulah. Kalau misalnya kan tadi kayak apa petilasan raksasa gitu ya, kan banyak juga tuh sebenarnya ditemuin kayak misalnya di Gunung Padang tuh ada kayak petilasan batu-batu yang memang bentuknya enggak itu sebenarnya dibuat atau memang batu kayak gitu sih batu stalaktiknya. Aduh, agak sensitif ya sebagai anak UI yang memiliki profesor di bidang Gunung Padang. Tapi ya kalau kami sih ya, secara umumnya Gunung Padang itu tinggalan masa prasejarah, khususnya tinggalan budaya megalitik istilahnya. Bukan zaman, tapi budaya batu besar. Itu memang batunya itu memang batu alam, tapi memang disusun gitu. Berarti memang ada yang nyusun ya? Memang ada yang nyusun. Tapi kan kemarin muncul heboh dibilang itu piramid segala macam karena kesalahan seorang geolog yang bukan topoksinya ngomongin arkeologi. Dia kan menghitung itu berdasarkan umur batu ya, umur batu pasti umurnya jutaan ribuan tahun yang lalu. Tapi secara arkeologis yang dihitung kan kapan situs itu dibuat. Nah itu kita ngitungnya di situ gitu. Kalau batu ya batu di sini juga kalau dihitung ya jutaan tahun. Gitu. Nah, intermezzo aja sih. Berkaitan dengan Lombok sekarang Mas, karena tema kita soal Lombok, kan di Lombok banyak kerajaan juga ya. Kerajaan salah satunya nih kalau di saya catatnya ada kerajaan Laek, ada kerajaan Suwung gitu ya. Itu sebenarnya kerajaannya tuh apa sih? Ada nggak sih peninggalan dari kerajaan yang tadi saya sebutkan gitu, misalnya
masih ada benda-bendanya, bangunannya atau apa gitu? Atau memang ada budaya yang berasal dari memang dekat banget sama kerajaan-kerajaan itu gitu? Sayangnya nggak ada sih tinggalan. Contohnya kayak kerajaan Lae, kerajaan Sung itu kan hanya tertulis di historiografi lokal di Babat Lombok. Babat Lombok kan ada dua jenis juga. Babat Lombok Hindu yang disebut dalam tanda kutip Babat Sung sama Babat Lombok Islam. Bedanya sebenarnya cuma di awal naskah. Nenek moyang orang Sasak itu doang pembeda dari kedua naskah itu. Dan kerajaan-kerajaan itu kan cuma tercatat di situ gitu. Sedangkan kita belum punya prasasti sayangnya. Meskipun ada di Sapit itu, tapi kan itu belum dibaca. Tapi kita punya istilahnya itu kronik luar yang pernah mencatat kita prasasti Pujungan. Tapi prasasti Pujungan hanya menyebut kata Sasak. Nah itu yang kita perlu kritisi lagi, apakah Sasak itu nama sukunya, nama orangnya, apakah nama wilayahnya, apa nama ibu kota, kita belum tahu. Tapi memang kerajaan-kerajaan itu hanya tertulis di historiografi lokal, tidak pernah tertulis di kronik luar. Berarti nggak ada peninggalannya gitu ya? Ya, belum ditemukan? Termasuk Selaparang kan peninggalannya konon itu hanya makamnya saja. Ya, makanya. Tapi kita juga belum tahu apakah memang benar Selaparang itu makam Selaparang gitu. Kalau misalnya yang kelihatan banget dari yang tadi seperti Mas Aca bilang di Lombok juga sempat ada budaya Hindu gitu ya, agama Hindu. Apa sih peninggalan dari agama Hindu yang mungkin sampai sekarang teman-teman bisa lihat gitu loh? Ada satu tempat pemujaan yang sangat namanya itu mungkin sangat familiar ya, disebutnya Pedewa. Pedewa itu semacam, kalau di Bali itu ada disebut bebaturan, semacam tumpukan batu tempat melakukan pemujaan. Nah di Lombok memiliki karakteristik yang sama tapi disebut Pedewa. Pedewa ya jelas dari kata dewa, dewa gitu, bahasa Sasak jadinya gitu. Bebaturan. Ya kalau di Bali sebutnya bebaturan. Gitu. Kalau di Bandung babaturan ya. Gini, kita kasih sekarang mungkin kalau misalnya saya tanya banyak banget daftar pertanyaannya, nanti waktunya Mas Aca nggak ada untuk menjelaskan. Katanya Mas Aca punya PPT slide, ya. History of Civilization and Culture on Lombok based on archaeological remains. Kira-kira apa sih ini Mas? Ya. Kira-kira ini apa sih? Kayak di sini tuh lebih menunjukkan kayak bagaimana tinggalan-tinggalan yang ditemukan di Lombok dari masa ke masa gitu. Boleh dijelasin lebih jelasnya? Boleh. Supaya teman-teman Oke. lebih aware sama sejarah Lombok. Oke, bisa. Soalnya kan sejarah kan ini ya, sejarah adalah budaya bangsa gitu ya. Betul. Kalau kata Pak Karno, jas merah. Jangan lupakan sejarah ya. Jangan sekali-sekali memerah. Oke Mas, silakan. Oke, saya izin untuk memulai presentasi malam ini ya, secara jangan terlalu formal gitu, biar nggak malu juga. Oke, jadi isinya malam ini tuh kita bagi materinya tuh berdasarkan periodisasi. Ada Lombok pada masa prasejarah, yang dimana dilihat dari tinggalannya berupa menhir, nekara, tembikar, dan lain-lain. Kedua, Lombok pada masa klasik atau Hindu-Buddha, dilihat tinggalannya berupa prasasti, arca, ada tempat pemujaan. Ketiga, Lombok pada masa selanjutnya itu pada masa Islam, dilihat dari tinggalan berupa masjid, nistan, dan makam kuno. Dan terakhir, Lombok pada masa Karangasem dan kolonial, yang dilihat dari tinggalan berupa bekas puri, bangunan Indis, dan juga bong Cina. Bong atau makam ya. Oke, next. Nah, Lombok itu merupakan salah satu wilayah yang dilalui dalam rute pelayaran kuno dari masa prasejarah hingga kolonial. Tempatnya yang berada di antara jalur pedagang utama menyebabkan Lombok mendapatkan pengaruh asing yang memperkaya khazanah budayanya. Dimulai dari masa prasejarah yang membawa budaya Dongson dari daerah Vietnam sekarang, masa klasik Hindu-Buddha yang membawa budaya India, masa Islam yang membawa pengaruh budaya Melayu dan Timur Tengah, serta masa Karangasem dan kolonial yang membawa budaya Bali dan Indis. Meskipun sampai saat ini saya belum menemukan kronik Cina yang menuliskan tentang Lombok ataupun menyebut secara sekilas mengenai Lombok, jadi saya nggak bisa masukkan Lombok itu masuk periode protosejarahnya tuh kapan, karena kita belum menemukan data dari dinasti di Cina yang menyebutkan tentang Lombok. Tetapi ada salah satu buku pelayaran pada abad ke-14 dari dinasti Ming yang menyebutkan bahwa Lombok itu salah satu tempat transit ketika orang-orang Cina ini akan melakukan rute perdagangan ke arah timur Nusantara gitu. Jadi
orang Cina mencatat kita itu baru ke abad 14 dan itu hanya disebut sebagai rute transit. Tetapi kalau kita melihat daerah-daerah lain termasuk Bali itu sudah dicatat dinasti Tang sekitar abad ke-6 sampai abad ke-9 gitu. Tapi kita belum menemukan datanya gitu. Nah, yang pertama adalah Lombok pada masa prasejarah. Datangnya migrasi penutur bahasa Austronesia dari Taiwan sekitar 5.000 tahun lalu hingga masuk ke masa sejarah sekitar abad ke-4 Masehi. Ini konteksnya secara umum Indonesia karena migrasi penutur bahasa Austronesia datang sekitar 5.000 tahun lalu dari Taiwan yang rutenya ada 2 rute sebenarnya, lewat laut, nyebrang langsung lewat Filipina sama ada yang melewati daratan. Southeast Asia yang mainland gitu. Nah, hingga masuk ke masa sejarah sekitar abad ke-4 di mana abad ke-4 itu ditemukan prasasti-prasasti pertama gitu. Terutama dari Kutai dan Tarumanegara di Jawa gitu. Oke, next. Di sini saya buat semacam pertanyaan sih. Yang pertama adalah di mana saja wilayah yang terdapat situs prasejarah di Lombok. 5.000 tahun yang lalu, moyang penduduk Lombok datang dari Taiwan dan membentuk kebudayaan tertua di bagian selatan Lombok. Setelah itu mereka menyebar ke berbagai wilayah Lombok yang lain. Karena sejauh ini tinggalan prasejarah yang tertua ditemukan itu yang di situs Gunung Piring. Yang dulu masuk ke dalam desa Truai, sekarang jadi desa Awang. Nah, itu pernah dilakukan ekskavasi oleh Balai Arkeologi Nasional sekitar tahun 70-an oleh Profesor Sujono, ahli prasejarah Indonesia waktu itu. Dan hasil ekskavasi tinggalan-tinggalannya itu ada sebagian yang disimpan di Museum NTB. Tetapi tinggalan yang menurut saya yang paling penting itu yang kerangka manusia, yang konon katanya dibawa ke Sangiran, sampai sekarang belum ditemukan lagi. Dan belum ada kelanjutan kayak, ini fosil manusia siapa sih gitu. Tapi dilihat dari tinggalan-tinggalan itu yang seperti ada tembikar, ada manik-manik, dan juga banyak porselen Cina, di situ menunjukkan bahwa pada masa itu, masa prasejarah itu di Lombok sudah ada konektivitas dengan hubungan antara bangsa-bangsa lain, terutama Cina. Kemungkinan ya perdagangan gitu. Karena ditemukan porselen. Karena dalam penelitian arkeologi ketika kita melakukan ekskavasi, porselen itu menjadi temuan yang sangat berguna untuk melakukan dating. Kalau kita tidak menemukan sesuatu yang berangkat tahun, apalagi prasejarah nggak mungkin ada tulisan, nggak mungkin ada angka tahun gitu. Jadi kalau kita menemukan porselen, tembikar di situ, kita bisa melakukan dating relatif. Berdasarkan porselen itu yang paling enak karena kita bisa melihat dia datang dari dinasti mana, dari era kaisar mana, karena di situ udah jelas itu ilmunya di arkeologi disebut kramologi. Jadi dari kita melihat porselen itu kita bisa tahu bahwa situs ini kemungkinan berasal dari era ini berdasarkan temuan itu gitu. Apa saja bukti masa prasejarah di Lombok? Tinggalan-tinggalan arkeologis dari masa prasejarah di Lombok itu bisa dilihat salah satunya tadi pada situs Gunung Piring di Desa Awang, di mana situs ini ditemukan ya kerangka manusia, tembikar kuno. Selain itu, wilayah Lombok yang lain juga terdapat peninggalan seperti menhir dan tempat pemujaan masa prasejarah. Jadi menhir di Lombok itu banyak sebenarnya. Di selatan itu ada yang terkenal menhir Sila Dendeng. Di Desa Pengembur. Di Lombok Timur ada beberapa, itu salah satu yang terkenal itu Desa Sapit juga. Nah, yang uniknya adalah di Lombok ini itu mengikuti sumber daya geografisnya, Mas. Jadi kalau kita lihat wilayah selatan, batu-batuannya itu untuk membuat menhir itu batunya bulat. Kayak silindris. Sedangkan wilayah timur itu lebih kepada batu pipih. Jadi tergantung istilahnya ya, sumber daya alam yang ada di sekitar. Jadi itu yang bikin unik karena tidak seragam gitu. Jadi masyarakat saat itu menggunakan apa yang ada sebagai medianya yang dia gunakan gitu. Terus tempat pemujaan masa prasejarah juga banyak. Sebenarnya seperti yang saya sebutkan di awal, Pedewa itu sebenarnya aslinya pemujaan prasejarah dulu. Kalau kita ngomongin konteks Pedewa yang ada di Gunung Pujut. Karena setelah masa prasejarah itu Pedewa ini digunakan lagi sebagai media pemujaan Hindu-Buddha. Jadi ada kesinambungan budaya di situ, nggak ditinggalkan gitu. Karena di Gunung Pujut sendiri pun setelah masa Islam peninggalan Hindu-Buddhanya nggak dihancurkan oleh masyarakat pendukung. Dia malah membangun masjid di sebelahnya, jadi tetap berdampingan gitu. Selanjutnya, apakah budaya masa prasejarah memiliki andil dan budaya Lombok? Iya, pengaruh budaya prasejarah di Lombok itu dari segi religi, animisme, totemisme, dinamisme, animisme ya kita masih mau nggak mau ya kita harus mengakui bahwa kita juga masih percaya roh-roh. Totem kita masih percaya. Dulu pas aku masih kecil,
setiap masyarakat di Lombok itu, terutama di selatan itu, di dindingnya ditempel patung toke. Oh iya. Patung toke itu bentuk totemisme gitu, karena menurut masyarakat Lombok, toke itu melambangkan rezeki, melambangkan keberuntungan gitu. Kalau sekarang adanya di kursi-kursi sama di meja-meja itu. Ya udah nggak ditempel lagi. Kalau dulu masih kecil ditempel gede lagi. Banyak yang nempel gitu. Terus dinamisme, percaya pada benda-benda ya. Sampai sekarang bahkan orang juga masih percaya keris itu punya kekuatan gitu. Itu bentuk dinamisme. Meskipun kita sudah berbeda agama gitu. Terus pengolahan logam juga itu adalah pengaruh dari zaman prasejarah. Perundagian, keahlian pembuatan tembikar itu dibuat pada masa Neolitik untuk keperluan pertanian. Itu muncul pada masa prasejarah. Dan kita itu memiliki jenis tembikar atau jenis kendi yang terkenal, unik. Disebutnya di sini ceret maling. Ceret maling. Ceret maling karena kalau dibalik ceretnya nggak tumpah. Nah itu sepertinya satu-satunya yang ada di Nusantara gitu. Kan biasa kalau ceret dibalik kan tumpah. Kalau kita dibalik nggak tumpah. Gitu ya. Disebutnya ceret maling. Emang dari dulu namanya ceret maling? Ya, atau setahu sebenarnya saya. nama aslinya apa sih selain ceret maling? Nah, Nggak ada. setahu aku sih namanya disebut ceret maling ya. Ceret maling. Mungkin beda daerah beda penyebutan mungkin gitu. Memang saya juga sempat dengar itu namanya ceret maling. Tapi kayaknya di setiap daerah memang namanya ceret maling. Ceret maling gitu. Oke. Ini selanjutnya ini bentuk-bentuk tinggalannya ya. Yang paling ujung kanan saya itu ada Nekara. Nekara ini sekarang jadi koleksi Museum Negeri NTB. Jadi Nekara itu termasuk alat religi dulu. Ini berasal dari budaya Dongson dan Hoa Binh di Vietnam karena tinggalan Nekara itu paling banyak ditemukan di sana dan budaya tentang pembuatan Nekara ini menyebar gitu. Nah, Nekara ini dulu digunakan sebagai media pemanggil hujan. Kayak ini ya, apa yang buat apa gambus, apa Ya, rebana gitu. Ya, rebana itu. Di situ karena biasanya di Nekara itu ada biasa ada kayak semacam relief kodok atau katak yang dimana pada masa itu katak itu dianggap sebagai pemanggil hujan. Ada juga matahari dan segala macam di situ reliefnya. Tapi ini ada pengaruhnya kalau ngelihat dari bentuknya sih kayak ini ya Mas, kayak apa yang anak-anak suka main marawisan gitu bentuk-bentuknya gitu. Emang ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya? Marawis. Ya marawis yang ada permainan gitu, apa musik dari musik. rebana gitu kan bentuknya memang gini kan, dia bulat ke atas terus ke bawah itu mengecil gitu. Persis banget bentuknya memang kayak gini. Saya pikir ini memang ada pengaruhnya gitu. Maksudnya ini alat Mungkin, yang memang tapi memang cara digunakannya memang dengan cara ditabuh. asik, iya. Dengan cara ditabuh gitu. Mungkin perkembangannya kayak Tifa sekarang. Nah ini juga pertanyaan. Kenapa ya alat-alat musik tradisional Indonesia itu kebanyakan memang alat tabuh? Aduh, apa ya? Saya belum baca skripsinya. Ada anak UI yang bahas tentang itu di relief berdasarkan relief Borobudur, tapi saya belum baca skripsinya jadi belum tahu ya. Tapi mungkin alat tabuh ada juga pengaruh India sebenarnya alat musik kita. Iya. Seruling, sitar itu pengaruh budaya India gitu. Kalau tabuh mungkin itu budaya prasejarah sebenarnya. Iya, Karena alat-alat tabuh karena kalau kita lihat suku-suku bangsa yang masih sekarang mempertahankan budayanya kan kebanyakan tabuh. Iya. Gitu. Oke Mas, lanjut Mas. Di tengah itu ada menhir dari Desa Sapit. Nah, di sini di sampingnya lagi menhir dari batu dendeng tadi. Nah, di sini terlihat bahwa penggunaan jenis batunya beda. Gitu. Ada 2 jenis gitu. Yang dari Lombok Timur, daerah timur Lombok itu pakai batu pipi, yang dari selatan itu menggunakan batu yang silindris gitu. Nah, keduanya ini digunakan sampai sekarang masih sebagai media pemujaan. Kalau di Sapit ini konon menurut masyarakat setempat pada waktu-waktu tertentu dibawakan sajen gitu. Kalau menhir batu dendeng ini sekarang masih disucikan oleh orang Lombok sendiri, terutama orang Bali dari Kelungkung. Makanya pas dipoto ini masih ada bekas sajen karena katanya baru habis ada sembahyangan di situ gitu. Karena orang Bali Kelungkung di situ menyebut bahwa ada sesosok Batara yang berastana di situ. Disebutnya Ide Batara Sile Dendeng gitu. Jadi mereka melakukan pemujaan di situ gitu. Tapi sebenarnya fungsinya pada masa prasejarah adalah awalnya menhir ini adalah perlambangan dari pemimpin desa atau kepala suku gitu. Jadi ketika kepala suku itu pernah melakukan upacara pemberian berkat, jadi semakin sering dia melakukan upacara pemberian berkat, maka semakin dianggap kaya dia, semakin dianggap berkuasa dia, berwibawa dia. Jadi ketika dia mati, maka dia akan didirikan menhir. Dan masyarakatnya itu akan istilahnya
mempercayai bahwa menhir itu sebagai pelambangan sang tadi kepala suku tadi, dan biasanya juga dibuat di daerah-daerah dataran tinggi karena kosmologi orang prasejarah adalah daerah dataran tinggi terutama gunung itu tempat tinggalnya roh-roh leluhur gitu. Oke, next. Selanjutnya Lombok pada masa klasik Hindu-Buddha. Ini base-nya Arca Koleksi Museum ya. Masuknya budaya Hindu-Buddha di Lombok sedininya sekitar abad ke-8 Masehi. Sedininya ya, berdasarkan tinggalannya. Nah, di mana saja wilayah yang terdapat situs klasik Hindu-Buddha di Lombok, wilayah Lombok merupakan salah satu yang mendapatkan pengaruh budaya Hindu-Buddha yang signifikan yang datang via Jawa. Via Jawa. Karena kita belum mendapatkan bukti datangnya via Bali. Jadi datang via Jawa. Hal ini bisa dilihat dari beberapa situs seperti di Sapit, Gangge, dan wilayah Pujut. Di masa ini juga terdapat kontak lagi dengan Cina gitu. Jadi di Sapit itu selain ada menhir tadi, ada ditemukan prasasti. Konon juga yang nemu prasasti itu katanya menemukan stupika. Stupika itu semacam miniatur stupa yang isinya di dalam itu disebut YT mantra. Ada YT mantra itu mantra Buddha kecil dimasukkan ke sana gitu. Terus di Gangge, Lombok Utara itu dari namanya udah sangat Hindu-Buddha, Gangga gitu. Salah satu sungai suci. Di sana pada tahun 80-an pernah dilakukan ekskavasi oleh Balar lagi, ditemukan itu lingga yoni raksasa. Yang sekarang jadi koleksi Museum NTB juga di bagian luar. Yang di luar itu ya? Yang di luar. Karena di Indonesia itu sendiri Nusantara ya, terutama itu sangat jarang atau sedikit menemukan lingga yoni raksasa. Itu lingga yoni, bukan meriam itu ya? Ada meriam yang kiri kanan. Di depannya lagi samping kanan gitu. Lingga yoni raksasa. Meskipun yoninya terkesan sederhana, maksudnya polos, tapi lingganya itu jelas sekali cerat-cerat yang menunjukkan kepala lingganya itu gitu. Dan yang uniknya adalah sebenarnya kita bisa menggunakan lingga yoni di Gangga ini sebagai pijakan awal untuk membuat semacam interpretasi bahwa di Gangga itu pernah ada kerajaan. Karena gini, lingga yoni itu tidak bisa dibangun tanpa adanya perintah raja. Tidak boleh sembarang orang membangun lingga yoni. Apalagi lingga yoni dengan ukuran besar itu menandakan bahwa yang punya itu kayak istilah candi kerajaan yang punya gitu. Jadi lingga yoni nggak bisa dibuat sembarang orang. Itu harus atas perintah raja, harus ada prasastinya. Karena membangun lingga yoni berarti harus membangun tempat suci. Oh gitu ya. Tempat suci ya yang kita kenal mungkin jauh istilahnya candi gitu. Jadi nggak boleh dibuat tanpa ada bangunan tempat suci. Tapi memang pada saat ditemukan lingga yoni ini di Gangga itu, di sekitarnya tempat berdirinya lingga yoni ditemukan memang struktur dengan bata-bata kuno. Waktu ditemukan masih berdiri posisinya dia? Terkubur. Oh, terkubur. Terkubur, udah Kirain si terkubur. lingganya masih berdiri. Terkubur udah pecah kali lingganya tuh, yoninya udah pecah gitu. Nah, kalau di wilayah Pujut sendiri Hindu-Budanya cukup kuat juga. Tadi kayak pedewa di sana banyak. Di Gunung Pujut sendiri ada 4 pedewa kalau nggak salah. Ada pedewa Pujut, pedewa Dapur, pedewa Jombang sama pedewa Peringge gitu. Yang uniknya adalah penamaan mengenai pedewa Dapur ini sebenarnya. Karena kata dapur ini sebenarnya dalam prasasti-prasasti era Jawa Timur, air langga ke bawah sampai Majapahit itu menunjukkan nama suatu desa, apa ya? Kalau sekarang disebut desa gitu. Suatu kelompok masyarakat gitu. Jadi dulu di masa Jawa kuno ada beberapa tempat suci yang disebut sebagai tempat suci dapur. Nah, tempat suci dapur ini diperuntukkan untuk orang-orang desa. Dapur itu nggak kita artikan sebagai dapur bahasa Indonesia sekarang. Tapi dapur itu merupakan nama dari suatu semacam kelompok masyarakat gitu. Karena zaman Jawa kuno itu kata desa itu muncul di era Jawa Timur. Sebelumnya disebut wanua, tani, dapur, baru ke desa pakai H, desa gitu. Nah, Desa, itu gitu. desa ya benar karena pakai sanskerta. Nah, ada salah satu arkeolog dari UI yang membuat interpretasi bahwa pedewa dapur ini sebenarnya tempat pemujaan desa dulu. Karena kata dapur ini juga banyak ditemukan di prasasti, menunjukkan bahwa tempat itu pemujaan untuk kolektif masyarakat di sana gitu. Dan juga mitos orang Pujut itu menyatakan bahwa leluhur mereka juga datang dari Jawa. Gitu. Mereka adalah orang-orang Majapahit yang beragama Siwa Buddha gitu. Nah, di masa ini juga ditemukan kontak dengan Cina lagi. Karena di masa ini kan pasti semacam tembikar, semacam pedupaan itu sangat dibutuhkan untuk ritual.
Jadi pedupaan yang ada sebagai koleksi di Museum NTB itu menunjukkan konektivitas dengan Cina, karena itu pedupaan Cina. Pedupaan Cina bentuknya beda dengan pedupaan Nusantara gitu. Kalau pedupaan Nusantara ya bentuknya kayak kayak gentong kecil lah gitu. Tapi pedupaan Cina dia khusus gitu. Nah, itu yang ditemukan di beberapa ekskavasi, jadi ada kontak dengan Cina pada saat itu. Selanjutnya, apa saja bukti masa klasik Hindu-Buddha di Lombok? Ya, tinggalan seperti arca yang berasal dari abad 8 hingga 10 Masehi. Nah, arca ini sebenarnya menjadi pijakan awal kita menentukan kapan Hindu-Buddha itu masuk ke Lombok. Arca ini sekarang jadi koleksi Museum Negeri NTB, yang banyak di buku sekolah itu sangat sering disalah namakan. Di buku sekolah disebutnya Siwa Avalokiteswara, sedangkan Avalokiteswara itu sendiri dewa dari Buddha, Siwa itu dewa dari Hindu. Jadi nggak pernah tuh joinan, mereka berdua tuh nggak pernah joinan gitu, nggak ada joinan mereka gitu. Bukan teman ya? Bukan teman gitu. Jadi nama aslinya Arca itu adalah Siwa Mahadewa. Siwa dalam aspeknya sebagai Mahadewa gitu. Nah, kenapa bisa dibilang dia berasal dari abad 8-10? Kita lihat dari gaya seninya. Gaya seninya itu berlanggam gaya seni Sailendra namanya. Gaya seni Sailendra itu berkembang sekitar abad 8 hingga 10 Masehi. Ketika kerajaan Medang di bawah dinasti Sailendra itu sedang berkembang. Nah, jadi pada abad itulah sedininya Lombok sudah berkontak dengan Jawa dan budaya Hindu-Buddha Jawa itu datang. Dengan buktinya adanya Arca Siwa Mahadewa tadi gitu. Dan kemarin agak takut ya, mungkin karena pengetahuan masih dangkal, langsung nanya ke Prof. Agus, ahli arkeologi klasik Indonesia, dan beliau bilang arcanya asli. Asli? Asli. Itu arcanya asli dan berasal dari abad 8 hingga 10. Eranya sekitar segitu gitu. Nah, selanjutnya prasasti yang berasal dari abad 10 hingga 11. Ini masih debatable ya, karena prasastinya masih dilakukan kajian gitu. Karena dari dua epigraf itu orang yang ahli baca prasasti membentuk dua interpretasi yang berbeda. Pak Ismail Lutfi, epigraf dari Jawa Timur, menyebutkan bahwa prasasti itu berasal dari sekitar abad ke-10-11. Isinya kemungkinan mantra Hindu. Tapi salah satu epigraf UI, Mbak Ria namanya, beliau lebih condong bahwa prasasti itu berasal dari era Majapahit, seera dengan Majapahit, dan itu berasal dari Kadewa Guruan. Kadewa Guruan itu semacam padepokan orang-orang zaman Jawa kuno. Karena beliau lebih melihat dari kontekstualitas penemuannya, karena ditemukan di desa yang di lereng gunung, yang dimana memang Kadewa Guruan itu biasanya dibangun di lereng gunung atau di puncak gunung, karena memang menghindari keramaian gitu. Nah, tapi kita belum tahu isinya gitu. Aksaranya nih yang paling penting nih, karena banyak simpang siur di Lombok sendiri, aksaranya ada yang bilang aksara ini itu jelas Kawi atau aksara Jawa kuno, bukan aksara Palawa, bukan aksara Aramaik atau apa, itu Kawi, jelas Kawi. Apa yang sampai akhirnya Mas meyakini bahwa itu memang aksara Kawi gitu? Karena kan kita itu melakukan kajian paleografi namanya, melakukan kajian perbandingan. Jadi setelah dilakukan kajian perbandingan dengan berbagai prasasti, ditemukan kesamaan gaya tulis di situ. Karena di situ kan kalau kami anak arkeolog ya sekilas ngeliat itu udah jelas Kawi gitu. Ya. Karena kami terbiasa dari semester awal ya belajar Palawa, kami bisa membedakan mana Palawa, mana Kawi, Bali kuno. Nah, itu Kawi gitu. Karena ada beredar juga kalau aksara itu konon katanya aksara asli Lombok gitu. Bukan bermaksud mengkerdilkan orang Lombok, tapi kita tidak punya aksara asli. Di Lombok nggak ada aksara asli? Jangan ke Lombok, Indonesia nggak punya aksara asli. Sejarah aksara kita itu berasal dari pengaruh India. Datang dari pengaruh India. Jadi India itu memberikan 4 sumbangsih yang besar. Yang pertama itu aksara, karena sebelumnya masa pelajaran kita tidak kenal aksara. Kedua, agama Hindu-Buddha, karena sebelumnya kita cuma sistem religi, belum jadi agama. Ketiga itu pertanggalan, karena kita nggak pernah ada pertanggalan, masa prasejarah kita pakai pertanggalan awal itu Saka. Dan keempat itu sistem politik kerajaan. Sebelumnya kita hanya mengenal sistem tribe, kesukuan gitu. Itu 4 hal yang disumbangkan India kepada kita, yang membentuk kita sebagai bangsa saat ini gitu. Aksara Palawa yang diadopsi, atau yang sekarang orang lebih netral menyebutnya sebagai Southern Brahmi Late, atau aksara Brahmi akhir, aksara selatan Brahmi akhir, itu menjadi aksara pertama yang digunakan bangsa kita untuk menulis. Contohnya di Prasasti Yupa, di Tarumanegara. Nah, setelah Prasasti
itu baru muncul aksara-aksara turunannya seperti Kawi, Sunda kuno, Bali kuno. Itu yang asalnya memang dari India gitu. Ada aksara yang ini Mas, aksara yang dia berhubungannya sama musik gitu. Ada aksara rekord. Beda ya. Itu nada tangga ya. Dan seperti itu. Jadi kita nggak kenal aksara sebelumnya. Tapi aksara yang kita terima dari India tuh ada 2, aksara India Selatan tadi yang Brahmi Shorten Late, sama aksara India Utara atau Nagari gitu. Nah, tapi aksara Nagari ini tidak berkembang menjadi aksara lokal. Dia terbatas konteksnya hanya pada tinggalan-tinggalan Buddhis. Jadi digunakan pada tinggalan-tinggalan berbau agama Buddha. Sedangkan kalau Palawa itu menurunkan aksara kita, yang nanti Kawi ini akan menurunkan aksara Jejawan, aksara Wiyakyana Bali, terus Hajendro Jawa. Itu gitu. Dulu orang-orang dulu tuh bisa nggak sih Mas baca aksara gitu, atau ada orang-orang khusus yang baca aksara tuh? Gimana ya? Itu agak elitis sebenarnya. Karena yang bisa membaca dulu itu hanya para Rakawi istilahnya. Para Rakawi yang memang belajar di istana, yang memang menulis prasasti, menulis lontar gitu. Penulis prasasti disebutnya dulu Citraleka. Citraleka itu adalah penulis khusus prasasti gitu. Mungkin di beberapa petinggi desa ada yang bisa membaca, tapi memang yang bisa membaca itu adalah kalangan-kalangan Brahmana dan Ksatria. Nggak boleh dibaca sama semua kalangan gitu nggak ya? bisa gitu, karena kan ada kesakralan tertentu gitu. Karena itu kan berkaitan dengan religi juga gitu. Terus kalau misalnya mereka mau merapalkan doa tuh biasanya dari mana mereka? Apanya? Belajarnya? Biasanya kan ada semacam apa ya, upacara tertentu kan. Yang merapalkan mantra kan hanya purohita, pendeta istana. Orang biasa nggak boleh merapalkan doa. Nggak boleh? Nggak boleh. Saya nggak tahu deh. Nggak boleh merapalkan. Karena yang mempelajari kitab-kitab suci itu kan hanya para Brahmana atau ksatria yang menjadi resi, yang disebut para resi ksatria gitu. Oke, terus kira-kira setelah era prasejarah itu kemudian berkembang ke era kerajaan Islam. Hindu-Buddha dulu. Oke, Hindu-Buddha dulu. Hindu-Buddha dulu. Kalau misalnya di Lombok itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang tercatat tuh ada nggak sih? Kita hanya bisa meraba-raba di historiografi lokal. Yang tadi kayak aku sebut itu yang disebut sebagai Sasak. Di negara Kertagama itu di pupuh ke-14 atau 16 aku lupa, disebutkan bahwa ada daerah disebut Lombok Mirah Sasak Adi. Orang mengartikan itu secara sepenggal-sepenggal, padahal di dalam naskahnya itu satu konteks kalimat. Jadi diartikan itu artian lama ya, itu diartikan Lombok Mirah itu sebagai Lombok Barat, Sasak Adi sebagai Lombok Timur. Sebenarnya itu satu kalimat utuh sebenarnya, yang berarti Lombok yang bagaikan mirah dengan wilayah utamanya Adi itu utama artinya. Lombok Tengah nggak ada? Kita nggak bilang Lombok Tengah, Lombok Timur nih. Kita nggak tahu wilayahnya di mana gitu. Kita tidak tahu wilayah yang disebut sebagai Sasak ini di mana gitu. Sampai saat ini kita belum tahu gitu. Apakah itu merujuk pada yang kita sebut sebagai Selaparang, apa yang itu yang kita sebut sebagai Pejanggi, itu belum ada datanya gitu. Oke Mas. Kalau sekarang gini deh, kita coba lompat gitu ya, kayaknya lompat ke eranya kerajaan Karangasem gitu. Gimana sih masuknya kerajaan-kerajaan Bali gitu dan orang-orang Bali ke Lombok, khususnya Mataram atau Cakra gitu? Sebenarnya ini kita bisa lihat dari 2 versi ya. Ada versi yang tercatat VOC, ada yang tercatat di historiografi lokal. Kalau yang tercatat di VOC hanya bilang bahwa ada bangsawan dari Lombok meminta bantuan ke Karangasem untuk entah waktu itu apakah untuk tapi karena ada catatan VOC juga, salah satu sekretaris residen di Sumbawa yang mencatat perang antara Karangasem dengan pasukan Goa, kemungkinan yang diusir itu adalah Goa, karena kita pernah dijajah Goa sebenarnya. Sebelum Karangasem kita pernah dijajah Goa Talo, tapi terbatas di wilayah timur Lombok. Timur Lombok saja yang disatukan dengan kerajaan Sumbawa. Jadi satu kerajaan. Jadi sebelum Karangasem masuk ada Goa Talo dulu di situ. Kalau yang Lombok Timur sama Sumbawa itu bukan yang Selaparang itu, kerajaan Selaparang itu? Mungkin ya yang dimaksud dengan Lombok, karena
di catatan VOC cuma bilang Lombok bagian timur. Ya mungkin kerajaan Selaparang karena Selaparang berada di timur gitu. Nah, kita pernah di Gua Talo baru masuk Karangasem di situ. Sebelum Gua Talo kita Gel-Gel. Ya. Gel-Gel. Karena di sini juga banyak yang agak denial bilang kita nggak pernah dijajah Gel-Gel, tapi dalam catatan Portugis pada tahun 1694 kalau nggak salah, ketika Panarukan menyerang Blambangan, Raja Blambangan meminta bantuan ke Raja Gel-Gel yang saat itu dipimpin Ide Dalam Bekung. Ide Dalam Bekung gitu. Nah, Ide Dalam Bekung ini memobilisasi 3 prajurit dari 3 pulau yang berbeda, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Kalau dia tidak menguasai Lombok, kan nggak mungkin dia bisa mobilisasi prajurit dari Lombok pada zaman Gel-Gel gitu. Ini Mas slide-nya udah? Belum. Belum. Ini masih ada ya? Hindu-Buddha ya. Boleh, Ini masih boleh, bahasa boleh. kedua. Oke. Boleh lanjut, Selanjutnya, apakah budaya masa klasik Hindu-Buddha memiliki andil dalam budaya Lombok? Iya. Pengaruh Hindu-Buddha sangat terasa ya dari segi seni, adat istiadat, penyerapan bahasa terutama, dan juga sistem sosial masyarakat Lombok seperti adanya kasta, adanya serapan bahasa Jawa kuno, Sanskerta, berserta lainnya. Karena bahasa Lombok juga banyak pengaruh Jawa kuno, terutama dialek Meriak Meriku. Dialek Meriak Meriku di selatan itu cukup banyak kosakata Jawa kuno yang masuk. Contohnya? Meriku itu bahasa Jawa, iku, Jawa kuno. Terus seperti kata milu, liwat itu bahasa Jawa kuno semua gitu. Karena kita kan punya beberapa dialek bahasa gitu. Karena memang di bagian selatan itu mungkin pengaruh Sanskerta Jawa kunonya lebih kuat dibanding daerah lain. Yang kuat juga budaya Jawanya itu Bayan. Di Bayan itu. Lombok Utara itu kuat dia. Sangat kuat. Dari pakaiannya kita lihat dia pakai melati-melati. Dia pakai melati-melati kan Nyiroro Kidul gitu kan. Aneh ya, wilayah orang-orang Jawa gitu. Iya. Dia pakai siger kayak orang Jawa kalau mereka nikahan, pakai kemben itu kan pengaruh Jawa gitu. Karena cukup intens juga. Karena dulu pernah ketika saya masih bekerja di museum melakukan penggajian kain tradisional, di sana mereka memiliki baju adat kan. Nah, salah satu baju adatnya itu yang harus dipakai di bagian dada itu adalah batik motif burung penghuang, motif poniks. Dan itu batik Cirebonan atau Laseman kalau nggak salah. Dan itu hanya datang dari Jawa. Jadi mereka ngimpor dulu untuk jadi bagian atasnya gitu. Jadi itulah pengaruh-pengaruh Jawa yang ada di situ gitu. Oke, selanjutnya tinggalan Hindu-Buddha ya yang ditemukan di sini sejauh ini itu ada ya prasasti tadi yang masih debatable. Kita belum tahu isinya. Tapi uniknya di prasasti ini ada relief sebenarnya. Relief ini sebenarnya sekali lagi membantah membantah teori-teori orang di sini yang bilang itu prasasti Buddha. Karena di reliefnya itu menunjukkan adanya seorang dewata yang sedang bersila memegang senjata. Dewata Buddha tidak pernah memegang senjata. Kalau nggak Padma, alat musik, cermin gitu. Yang memegang senjata itu seringnya dewa-dewa Hindu gitu. Jadi ini pasti prasasti Hindu, bukan prasasti Buddha. Kalau memang dia prasasti Buddha, pasti aksaranya bukan Kawi, tapi Nagari gitu. Selanjutnya ada Arcasiwa Mahadewa yang ada di museum tadi. Ini memiliki kemiripan dengan beberapa arca di Jawa Tengah kayak dari Ngajuk, dari Jember. Nah itu ada arca logam yang sangat mirip dengan dia. Yang sama-sama berasal dari era Sailendra. Jadi kita tidak sebatas melihat secara sekilas, tapi kita melakukan juga komparasi. Itu yang bisa kita ambil kesimpulan dia berasal dari abad ke-8 hingga 10. Okay. Nah ini salah satu contoh pedewa ya. Sebenarnya pedewa itu simpel, cuma tumpukan batu, tapi orang-orang memuja di situ. Nah waktu itu ketika aku penelitian di Pedewa Gunung Pengiling-iling ini kan bertanya ke masyarakatnya, yang dipuja di sini siapa? Dia bilang Dewa Gunung. Jadi ada Dewa Gunung yang dipuja oleh masyarakat di situ gitu. Dan ini mirip dengan fenomena religi di akhir masa Majapahit, di mana sebenarnya bentuk-bentuk Pedewa ini mirip dengan bentuk-bentuk pemujaan di lereng Penanggungan, di gunung-gunung Penanggungan Jawa Timur yang memang dibangun kebanyakan pada era-era Majapahit gitu. Jadi memang ada kesinambungan budaya gitu. Nah selanjutnya itu ada keramik Cina yang kita bisa lihat banyak sebenarnya keramik Cina di sini yang ditemukan. Salah satunya ini gentong ya, salah satu dari koleksi museum NTB gitu. Nah ini pengaruh Cina, tapi ini bukan porselen sih, kayaknya stoneware, bukan porselen gitu. Oke, next. Nah selanjutnya Lombok pada masa Islam. Nah Islam masuk dan berkembang di Lombok itu sekitar abad ke-16 dan mengubah wajah kerajaan Hindu-Buddha menjadi kerajaan Islam gitu. Nah, di mana saja wilayah yang terdapat situs masa Islam di Lombok, situs dan peninggalan masa Islam memiliki kuantitas yang paling tinggi di Lombok.
dibandingkan dengan situs pada masa lainnya yang tersebar di hampir seluruh wilayah Lombok, terutama di selatan, timur, dan utara. Karena di situ kita bisa menemukan ada masjid kuno, makam kuno, petilasan yang dari tokoh-tokoh tertentu gitu. Nah, apa saja bukti masa Islam di Lombok? Peninggalannya yang sangat banyak itu masjid kuno. Rata-rata ada semua, utara ada, selatan ada, timur ada. Terus makam kuno. Makam kuno juga tersebar di mana-mana, di selatan, timur, utara ada semua. Naskah kuno. Naskah kuno itu kayak naskah-naskah pewayangan Amir Hamzah dan lain sebagainya. Naskah Kota Ragama yang dibuat pada masa Islam, setelah perang Islam. Dan juga nisan kuno yang saya bagi tipologinya menjadi 3 sebenarnya. Oh ya, tadi agak lupa di bagian masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha kita juga menghasilkan naskah. Naskah-naskah kuno kita juga menghasilkan. Yang ditemukan oleh Van der Tuuk, koleksi Van der Tuuk waktu itu. Dan sekarang disimpan ada di Museum 1, Angling Dharma, sisanya kalau nggak di Leiden di Gedung Kirtia. Jadi kita juga memiliki naskah pada masa Hindu-Buddha. Hal ini menolak teori yang bilang bahwa kita tidak pernah mengenal naskah nuansa Hindu-Buddha di Lombok sebelum Karangasem gitu. Apakah budaya masa Islam memiliki andil dalam budaya Lombok? Iya, pengaruh budaya Islam yang paling dominan yang melekat pada budaya Lombok sekarang. Kayak sebut saja dari segi religi ya, kita Islam sekarang mungkin semua. Terus ritual kehidupan, ya ritual daur hidup itu juga meskipun ada pengaruh Hindu atau animisme, tetap aja ada orang sikiran di situ. Karya sastra ya banyak, karya sastra suluk segala macam, sastra kuno dan lain. Jadi banyak sekali gitu. Termasuk juga mungkin cara kita berpolitik juga, cara-cara Islam segala macam itu banyak gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini lebih kepada penjelasan tipe-tipe nisan kuno yang ditemukan di Lombok ya. Yang pertama ini ada tipe menhir. Nisan tipe menhir yang ditemukan di Pujut sekitar abad ke-16. Karena ini konon adalah makam Raja Pujut pertama yang memeluk Islam. Karena raja sebelum ini semuanya Siwa Buddha. Jadi dipelebon, dibakar semua, kremasi. Nggak ada makamnya. Dan uniknya adalah pada masa Islam kita menggunakan kembali budaya prasejarah. Menhir tadi sebagai, yang sebelumnya menhir pada prasejarah digunakan sebagai media pemujaan untuk roh leluhur, sekarang digunakan sebagai nisan. Karena sebenarnya nisan menhir yang di Pujut ini tinggal 1 meter sebenarnya. Sesuai dengan karakteristik menhir sebenarnya. Nah, di sebelahnya ini di makam Selaparang, nisan tipe monolit gitu. Dari masa masuk awal Islam hingga sekarang. Jadi tipe nisan kayak gini sebenarnya dari awal Islam hingga sekarang masih digunakan. Jadi di sini agak harus hati-hati ketika menempatkan kronologi. Karena bisa saja yang kita bilang itu dari masa awal Islam ternyata dari kemarin gitu. Yang kita bilang kemarin bisa aja dari masa lalu gitu. Jadi di sini kita belum punya karakteristik khusus yang paling jelas untuk menunjukkan periodisasi gitu. Tapi kalau yang dua ini karena ada tutur oral tradition, maka kita bisa menempatkan periodisasinya gitu. Selanjutnya tipe nisan kuno ya, ini Tralaya. Tralaya itu tipe nisan Jawa. Jadi kita itu awal-awal itu mengimpor nisan itu dari Jawa, termasuk gaya seni segala macamnya. Tapi kita tidak mengimpor motifnya. Motifnya khas kita, tapi bentuknya kayak gini. Nah, nisan Tralaya ini ada yang laki-laki. Ini situsnya kalau nggak salah di Batu Mulut Pujut sekitar abad ke-16, nisan tipe Tralaya laki-laki. Ini nisan pemakaman raja-raja di Batu Mulut. Selanjutnya ada nisan Tralaya kuno tipe perempuan. Jadi sama saja sebenarnya bentuknya untuk membedakan antara Tralaya laki-laki dengan perempuan, tapi di bagian mahkota itu bagian paling atas itu yang membedakan mana laki-laki mana perempuan. Kalau ujungnya lancip laki-laki, kalau ujungnya datar perempuan gitu. Itu untuk membedakan Tralaya laki-laki dan perempuan. Nah, Tralaya nisan tipe Tralaya inilah yang nanti akan menurunkan nisan tipe modern sekarang. Kan sekarang kalau gepeng selalu dikaitkan dengan perempuan ya. Gitu. Sekarang yang masih pakai nisan kuno mungkin ya. Kalau di kota mungkin udah nggak pakai nisan kuno ya. Tapi kalau di daerah-daerah kok masih pakai nisan kuno. Jadi kalau pipih pasti mereka bilang ini cewek. Tapi belum tentu karena banyak kasus ternyata kayak di Pejanggi di sebelah makam rajanya disebut makam permaisuri. Tapi pas dilihat nisannya laki-laki. Oh gitu. Kan nggak mungkin permaisurinya laki-laki. Tomboy. Ya, ya. Jadi gitu. Jadi kita harus lihat dulu morfologi nisannya gitu. Karena Tralaya itu kan digunakan dua-dua dulu. Nah, selanjutnya setelah masa pengaruh Jawa,
kita juga mengimpor nisan tipe Bugis. Ini di mana, Mas? Batu Mulut. Batu Mulut. Ya. Ini nisan tipe Bugis namanya, tipe Gada. Jadi banyak ini lebih dominan digunakan laki-laki sekarang. Laki-laki sekarang pakai tipe Bugis kuno gitu. Jadi dulu kita mengimpor dari dua daerah, Jawa dan Bugis gitu. Tapi sekali lagi, meskipun kita mengimpor, kita melakukan improv gitu di ragam hias, bentuknya segala macam gitu. Jadi ini yang banyak ditemukan, tapi uniknya di Lombok itu tidak ditemukan tipe Bugis untuk perempuan. Kebiasaan impor di negara kita tuh emang udah dari zaman dulu ya? Iya mungkin ya, karena kita suka improvisasi gitu. Kita buat improvisasi gitu. Ini kalau Bugis itu lebih muda seabad dibanding Tralaya karena dia datangnya lebih belakangan. Tapi kalau saya itu condong pengaruhnya ini bukan dari Goa Makassar ya, karena tipe Goa Makassar bukan gini. Ini tipe-tipe dari kerajaan Bugis. Karena Goa itu kerajaan Makassar. Etnisnya Makassar. Sedangkan ini etnis Bugis yang gunakan gitu. Dari lo ya, bukan dari gua. Iya, dari lo. Oke, selanjutnya itu, nah tipe ketiga itu saya sebut sebagai tipe campuran atau peralihan. Kenapa saya sebut campuran? Karena di sini itu ada percampuran dua budaya, tiga budaya termasuk Lombok. Kenapa disebut peralihan? Karena umumnya nisan ini digunakan ketika masa-masa peralihan berhentinya penggunaan nisan sebelumnya dan munculnya nisan improv dari kita gitu. Ini berarti di era Islam ya? Iya, di Islam. Ini laki-laki ya. Ini laki-laki, kalau kita lihat morfologinya itu, ini sebenarnya secara sekilas bisa dilihat nisan tipe Bugis. Tapi di situ ada disebut sebagai apa sih yang segitiga ini aku lupa namanya, itu khas nisan Jawa, morfologi nisan Tralaya. Tumpal. Nah, khas ada tumpalnya. Jadi di situ ada tumpal dan juga ragam hiasnya, tapi ragam hias Lombok. Jadi ada tiga budaya menyatu jadi satu di situ. Oh, tumpeng tuh berarti dari tumpal itu ya? Iya, tumpang dari tumpal gitu. Itu khasnya Jawa, tapi masih digunakan di sini gitu. Ini Tumpang. sekitar iya, tumpang. Ini sekitar abad 18 hingga 19 digunakan gitu. Tapi ada juga yang menggunakan sampai saat ini gitu. Selanjutnya yang peralihan perempuan. Nah, peralihan perempuan ini lebih dominan Jawanya, tapi bentuknya Tralaya karena kita bisa lihat ada kembang awan yang apa namanya bengkok ke samping tuh dua kayak bentuk ekor. Itu khasnya Tralaya gitu. Tapi kita menggunakan ragam hias Lombok karena di Tralaya sendiri ragam hiasnya tidak seperti ini gitu. Maksudnya ada makam Tralaya di Mojokerto, bentuk ragam hias tidak seperti ini hanya ditemukan di Lombok gitu. Jadi pada masa ini sudah tidak digunakan lagi mungkin nisan Tralaya perempuan, tapi muncul modif dari kita gitu. Disinilah mulai muncul stereotip bahwa perempuan itu harus menggunakan nisan pipih. Udah nggak pakai lagi nisan yang lain gitu. Ini sama abad 18 hingga 19 gitu. Nah, yang terakhir adalah beberapa nisan yang ditemukan di Lombok tapi tidak menjadi nisan lokal kita, tidak berkembang. Yang pertama nisan tipe Aceh yang paling ujung kanan. Ini kalau kita lihat dari morfologinya sekitar abad ke-15. Jadi lebih tua dari nisan-nisan yang ada di Selaparang. Jadi ini nisan tertua di situ. Nah, uniknya kemarin ketika aku turun lapangan ke Langko, kami menemukan nisan tipe Aceh lagi satu. Tipe L istilahnya. Itu sekitar tahun 1700 hingga 1800. Jadi sampai saat ini di Lombok ini sudah ditemukan dua nisan tipe Aceh, C dan L, yang eranya beda. Kenapa dinamain nisan Aceh sama nisan Madura itu, Mas? Karena asalnya dari Aceh. Oh, di Aceh banyak berarti? Iya, semua orang Aceh pakai ini. Nisan tipe Aceh atau Aceh Stone ini digunakan sampai ke Semenanjung, sampai ke Thailand Selatan, gitu. Kalau tipe Madura, kenapa disebut tipe Madura? Karena ini banyak digunakan di daerah Madura, tapi nggak berkembang di kita. Sebenarnya tipe Madura ini adalah sama seperti modifikasi nisan Lombok yang tadi, tapi dia versi Maduranya, gitu. Nah, sekitar ini nisan Madura sekitar abad ke-16. Kalau nisan Aceh C 15. Kalau temuan terbaru kemarin yang L, tipe L Aceh L itu 1700 atau 1800. Itu di makam Langko. Makam Raja-Raja Langko gitu. Okay. Terakhir itu ya Masjid Kuno. Masjid Kuno di Gunung Pucut abad 16, yang di Bayan juga abad 16 dan karakteristik arsitekturnya sama ya? Pasti tumpang. Pasti menggunakan atap tumpang. Karena ini hasil modifikasi dari bangunan masa Hindu Buddha.
Ini kita bisa lihat buktinya pada relief di Candi Penataran yang menunjukkan bagaimana bangunan-bangunan masa itu juga menggunakan atap tumpang yang sekarang masih lestari di Bali gitu. Jadi semua pada saat itu sebelum Indonesia mendapat pengaruh arsitektur kubah dan menaret sekitar 1800, kita masih pakai tumpang. Karena menaret dan kubah itu kita baru dapatkan sekitar tahun 1800 gitu. Oke, ini yang paling unik mungkin adalah satu-satunya nisan yang memiliki epitap atau inskripsi di nisan. Nah, ini ada di Kompleks Makam Selaparang yang kalimatnya sebenarnya berisi 2 kalimat dan 2 bahasa ya. Ada aksara Arab yang bertuliskan kalimat syahadat dan aksara antara peralihan Jawa kuno ke Jajawan yang dibaca oleh Stutterheim sebagai cendersengkala berangkat tahun 1729. Jadi menurut Stutterheim, yang bahasa Jawa kuno itu menunjukkan angka tahun, yaitu 1729 Masehi. Jadi ini satu-satunya yang masih bisa kebaca epitapnya gitu. Selain itu kita nggak punya tulisan-tulisan lagi di nisan gitu. Nah, di periode terakhir adalah Lombok pada masa Karangasem dan kolonial ya. Wilayah Lombok sekitar abad ke-18, salah ketik, 1700-an. Dikuasai oleh kerajaan Karangasem dari Bali dan Belanda menguasai Lombok pada tahun 1894 setelah kejatuhan Puri Pamotan di Cakranegara. Nah, tinggalannya di mana saja wilayah yang terdapat situs masa Karangasem dan kolonial di Lombok itu ada di beberapa titik, lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Lombok Barat dan sekitar Mataram, ada juga di wilayah utara, timur, Lombok Tengah juga ada, sedangkan masa kolonial tersebarnya di wilayah Lombok Barat dan Mataram karena situ pusat pemerintahan. Lombok Tengah itu di sekitar Puyung dan Jonggat, dan di timur itu sekitar Selong dan sekitarnya itu ada. Di situ yang paling terkenal tinggalan kolonial di Mataram itu ya Kota Tua Ampenan. Itu masa kolonial itu. Apa saja buktinya itu ya ada Taman Raja kayak Mayura, terus Istana Musim Panas, Taman Narmada, dan berbagai pura termasuk Pura Meru yang samping Mayura itu adalah kuil istana sebenarnya. Tempat pemujaan keluarga kerajaan. Sedangkan masa kolonial itu ada seperti gedung pemerintahan, Kerhop itu makam Belanda, dan juga Kota Tua yang terdapat pecinan ya tempat orang Cina tinggal. Iya. Dan Pekojan itu tempat orang Arab. Chinatown. Ya, Chinatown bahasa kerennya ya. Terus apakah budaya masa Karangasem memiliki andil ya? Memiliki gitu. Karena dari segi kesenian, dari Karangasem kita terpengaruh, bahasa mungkin iya gitu. Sedangkan untuk kolonial ya, apa yang kita warisi sekarang itu warisan kolonial. Yeah. Cara berpakaian barat, cara menulis Latin, dan lain sebagainya itu pengaruh kolonial gitu. Nah, selanjutnya itu tinggalan-tinggalan yang ada masa Karangasem ya. Ada pura istana yang disebut Pura Meru. Terus ada naskah lontar Arjuna Wiwaha dari Kerajaan Karangasem Sasak. Ini saya temukan di ruang naskah Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia waktu itu. Lagi iseng-iseng buka naskah, tiba-tiba ketemu naskah ini yang konon katanya adalah hadiah dari seorang punggawa daerah Bali untuk susuhunan di Lombok yang saat itu di Karangasem Mataram gitu. Nah, di samping ujung kiri ada arca Dorapala dari Kerajaan Karangasem Sasak. Jadi arca Dorapala itu arca penjaga. Jadi ini pasti ada di setiap bangunan suci, di setiap rumah pada masa Hindu-Buddha. Dan orang Bali sampai sekarang masih melestarikan itu gitu. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada tinggalan masa kolonial. Ini salah satu gerbang rumah bangsawan di Desa Benjeruk yang dibangun pemerintah kolonial tahun 1932 kalau nggak salah. Soalnya di gerbangnya itu tertulis tahun pembuatannya. Di samping itu di kiri ada salah satu bong itu maksudnya makam Cina dari seorang saudagar Cina yang paling kaya di Praia. Ini saya nggak sengaja nemuin nih waktu itu, karena waktu itu aku mau nyari Kerhop Belanda di daerah Renteng Praia, nyasarnya nemunya makam Cina gitu. Dan ini adalah makam-makam dari keluarga pedagang yang paling terkenal. Namanya kalau nggak salah Katong ya. Nama Katong kalau nggak salah nama pedagang. Sampai sekarang mereka masih punya banyak ruko, toko di Praia. Bukan orang Manado itu ya? Bukan. Nah itu. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan beberapa daftar pustaka yang belum diupdate sih. Mungkin sampai itu aja. Terima kasih. Okay. Bentar, ada pertanyaan Mas. Dulu saya pernah datang ke acaranya repatriasi di Galeri Nasional. Waktu tahun lalu. Ya. Itu kan barang-barang peninggalan dari barang-barang sejarah yang ada di Belanda ya, dibawa ke Indonesia.
Saya kurang tahu, saya maksudnya gini, agak lupa itu eranya kira-kira waktu era kayaknya kan banyak benda-benda peninggalan kerajaan ya ketimbang prasejarah gitu. Itu kira-kira dari era kerajaan kapan sih? Itu kemarin repatriasi kedua sebenarnya. Kita pernah repatriasi pertama itu tahun zamannya Soeharto, tahun 70-an pernah. Dan itu disimpan di lantai 7 Munas, disebutnya sebagai ruangan harta Lombok gitu. Nah, ini yang kedua kemarin. Waktu itu kan datang juga, aku juga datang ya, kali nggak datang gitu kan. Aku datang, nah yang kalau kita masuk kemarin kan ada arca tuh. Iya, di arca depannya itu ya. sekitar 4 gitu. Nah, itu arca-arca dari era Singosari. Dari Sandi Singosari, era Jawa Timur gitu. Iya. Nah, itu boleh difoto kemarin. Pas kita masuk ke dalam itu sudah ada pelananya di Ponorogo, terus kerisnya I Dewa Agung Jambe, pas puputan Kelungkung, baru harta-harta Raja Lombok yang kayak pegangan keris, terus bros, termasuk juga Batu cincin. iya cincin. Ada juga alat upacara yang pas upacara pakelem biasa dilempar ke sungai Segara Anak, ke sungai Danau Segara Anak, ada di sana ternyata. Nah, itu kemarin yang dikembalikan. Karena itu yang dipamerkan hanya sebagian. Karena kan ribuan yang dikembalikan gitu. Karena bentuknya kecil-kecil gitu, lebih kepada perhiasan-perhiasan. Nah, itu eranya Karangasem ketika penaklukan Pamotan. Puri Pamotan maksudnya. Ke tahun 1894. Nah, itu dari sana. Karena kan dulu mereka menjarah banyak sekali termasuk naskah-naskah kuno. Menurut Mas nih, Mas Aca yang anak muda yang peduli sama sejarah. Kira-kira kan mungkin kan anak-anak muda di Lombok kan juga pengen ngeliat ya sebenarnya gitu. Perlu nggak sih benda-benda itu dibawa ke sini gitu, dipajang di museum. Kalau misalnya mungkin memang museum nggak bisa ngerawat, mungkin nanti bisa dikembalikan lagi ke Jakarta gitu. Tapi paling nggak kita yang di sini bisa punya kesempatan untuk ngeliat gitu loh betapa sebenarnya di Lombok juga punya benda-benda sejarah yang nggak kalah lah dari daerah lain gitu. Mau jawaban jujur atau enggak nih? Jujur. Kalau jujur aja sejak awal saya malah nggak setuju dengan repatriasi ini sebenarnya. Karena sumber daya manusia, sumber daya alat segala macam itu di Indonesia belum mumpuni untuk menjaga benda-benda itu sebenarnya. Karena lebih bagus mereka di Belanda. Tapi masalahnya sekarang Belanda lagi miskin. Makanya dibuang-buangin ke sini gitu ya. Nggak punya daya, nggak punya biaya untuk ngerawat itu lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya ya penting sebenarnya dibawa kembali ke sini, tapi kalau untuk dipamerkan sementara mungkin boleh atau lebih baik dibuatkan duplikat saja deh. Enggak, maksudku bukan yang dari Belanda, yang udah kadung ada di Indonesia nih, yang di Jakarta. Kan ya mending dibuat duplikat aja, Mas. Buat duplikat gitu ya. Ketimbang dibawa ke sini ya, gitu. Kalau dibawa nanti ke sini, hilang gitu ya. Iya, takutnya hilang karena tahulah masyarakat kita kan. Iya benar. Negeri 1000 masjid. Iya, 1000 masjid. Oke Mas, sekarang gini. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau berdiskusi langsung dan punya pertanyaan terkait sejarah di Lombok. Kira-kira kita kasih kesempatan teman. Siapa ada yang mau nanya? Banyak yang nanya. Oke. Bang Ical, silakan Bang Ical. Ini kalau Bang Ical pertanyaannya lumayan galak. Mas, minum Mas. Iya. Seret ya ngomong. Selamat malam Mas Aca. Saya Mas. pertanyaannya satu aja. Sejauh mana arkeologi dan antropologi bisa berdialog dalam menafsirkan masa lalu? Perkara soalnya kan kita tadi kan kita melihat masa lalu dari kacamata benda-benda yang ditinggalkan, dan itu kan sedikit jumlahnya. Saya merasa belum yakin kita bisa mengkonstruk masa lalu yang begitu kompleks dengan benda-benda seperti itu. Dialog dengan antropologi misalnya gitu, itu sejauh mana dia bisa berdialog. Misalnya kayak gini, antropologi kan juga kan punya perkembangan ya. Misalnya tahun 99 itu kan Nurit Bird, siapa itu saya lupa, dia kan yang merevisi kembali teori tentang animisme gitu, bahwa yang dulunya animisme dianggap sebagai pemujaan terhadap Tuhan di alam gitu, kemudian beralih menjadi epistemologi relasional gitu, artinya antara manusia dan alam memiliki satu hubungan kesalingan ya, tanggung jawab dan sebagainya. Belum lagi dengan misalnya masyarakat tradisi yang tidak merekam lewat peninggalan dan lain-lain, tapi mewariskannya secara turun-temurun dan dirahasiakan, misalnya di kalangan tertentu yang punya hubungan darah. Misalnya kayak
orang Bayan. Orang Bayan itu kan punya istilah namanya sesepen. Sesepen itu rahasia yang tidak bisa dibuka. Semacam apa ya, kotak Pandora. Nah, salah satu sesepen yang bisa digali sama beberapa budayawan setelah ngopi bertahun-tahun gitu, dapat kepercayaan. Misalnya terkait dari mana masjid kuno di Bayan itu datang, karena ternyata tidak didirikan di situ, melainkan dipindahkan dari satu hutan rahasia di dekat di bagian timur Rinjani yang namanya Batua gitu misalnya. Nah, bagaimana arkeologi mengkonstruk sejarah dengan menembus kerumitan-kerumitan di lapangan ini gitu, dengan berdialog dengan ilmu lain misalnya. Itu aja sih, saya pengen tahu gitu bagaimana cara kerja di lapangannya. Itu, terima kasih. Oke. Catat dong saya. Panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayub, muridnya Bang Ded ya. Saya izin nanya ke Mas di arkeologi. Tadi menarik pembahasannya terkait Majapahit ya, yang tentu nggak lepas dari sejarah gimana Lombok eksis ya dalam konteks sejarah ya. Apakah Mas sebelumnya pernah dengar misal peninggalan negara Kertagama ya? Kan itu diketahui setelah ekspedisi Kenil di Belanda ya, di Lombok, ditemukan di Mataram kan, ditemukan di Cakranegara. Kalau menurut pandang, apa mungkin dari Masnya sudah punya penelitian atau sudah tahu atau sudah mempelajari gitu atau mendalami gitu soal bagaimana kok negara Kertagama itu bisa ditemukan di Lombok? Sementara kan itu karya dari Ibu Prapanca yang dari Majapahit ya. Memang benar kan dalam konteks sejarah. Dalam konteks sejarah kan Majapahit itu luas ya daerahnya ya. Bali sama Lombok juga masuk dia kan. Tapi kenapa itu ada di Lombok malahan? Apa itu ada kaitannya dengan penaklukan Karangasem? Apakah setelah Karangasem itu juga masih turunan Majapahit? Karena saya juga mungkin Mas pernah dengar ada komunitas Lombok Heritage ya di sini ya. Yang salah satu penggeraknya ada Bang Gegen namanya itu ya. Pernah saya ikut kegiatan itu ada di Pura Linggasana namanya di Rembiga sini. Itu ada di pura itu ada tulisannya kayak keluarga Majapahit bilangnya. Nah, apa sebegitu kuat hubungan antara Karangasem yang notabene menduduki Lombok dengan warisan Majapahit itu sendiri? Terima kasih. Ada lagi? 3 dulu kali ya buat beberapa sesi. Ya, terima kasih. Saya Nicholas dari Arkeologi Universitas Udayana. Jadi pertanyaan saya ini seputar peninggalan masa Karangasem, khususnya Taman Mayur. Yang pertama mengenai tadi kan sempat berbicara tentang arca muslim yang ditemukan di Balikambang, 3 pasang arca muslim itu. Yang pertama saya hendak bertanya mengenai ragam pakaiannya. Yang pertama, pakaiannya itu entah apakah dia menggunakan peci atau topi semacamnya, karena saya masih bingung mencari ininya. Terus yang kedua itu cirinya ciri yang mana? Apakah orang Kaukasia atau orang Melayu atau orang Asia, dan mungkin mengenai Taman Mayur sendiri. Karena sumber-sumber yang mengatakan pembangunan Taman Mayur ini sendiri tidak jelas. Ada yang bilang anak agung Made Karangasem, sementara saya cross check dengan silsilah raja-raja Karangasem Sasak itu tidak ada nama Raja Agung Made Karangasem. Dan apakah ini juga dibangun oleh Ratu Agung Anglura Gede Ngurah Karangasem pada saat dia putra mahkota atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. 3 dulu kali pertanyaannya ya, nanti ditahan dulu untuk yang lain. Sekarang biar Mas Aca jawab dulu tadi. Pertama pertanyaan dari Bang Ical, kalau bisa nggak sih antropologi dan arkeologi itu bicara gitu, biar ada kesinambungan antara keduanya. Terus yang kedua tadi dari Ayub ya, Ayub nanya soal kok bisa sih negara Kertagama ada di Lombok gitu. Berikutnya pertanyaan dari abang kita, kalau ragam pakaian dan ciri mana sih yang identik gitu dengan yang ada di Karangasem? Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama saya akan jawab sesuai dengan kemampuan ya. Pertama, yang harus kita ketahui, antropologi itulah ibu dari arkeologi sebenarnya. Ibu dari arkeologi, karena antropologi manusia, arkeologinya itu lebih kepada bendanya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bagaimana, sebenarnya ini adalah hal yang menarik Mas, karena saya selalu mempertanyakan ini di kelas. Karena saya pernah membaca buku, salah satu judul bukunya itu Kerajaan Mengwi, yang mana yang menulis itu menggunakan data-data antropologi, data tutur lisan. Nah, masalahnya adalah
antropologi itu fungsi dan tujuannya memang bukan untuk merekonstruksi sejarah masa lalu. Itu pertama. Kedua, tutur-tutur yang digunakan itu kan berdasarkan, misal kayak Kerajaan Mengwi nih. Kerajaan Mengwi 1600 sekian. Tapi baru diambil datanya dari tuturan keturunan kesekian, udah tahun 1900-an. Kan itu secara metodologi arkeologi dan sejarah nggak masuk. Itu udah nggak masuk gitu. Karena secara kontekstual temporal berbeda, secara kontekstual budaya berbeda, secara kontekstual agama pun mungkin berbeda gitu. Tapi data-data antropologi itu bisa menjadi data pendukung untuk menunjang interpretasi arkeolog. Makanya di arkeologi itu ada salah satu cabang ilmu disebut etnoarkeologi. Di mana di situ arkeologi itu akan membaca benda-benda yang berasal dari masyarakat pendukung yang masih hidup. Karena yang saya sebutkan tadi kan udah tidak eksis semua masyarakat pendukungnya. Nah, contoh Bayan itu memang kalau contoh kayak seperti Bayan memang lebih cocok menggunakan pendekatan etnoarkeologi. Jadi campuran antara etnografi dan arkeologi karena bendanya itu masih digunakan, masyarakatnya itu masih ada gitu. Tapi memang antropologi itu tidak difungsikan untuk membaca masa lalu. Karena antropologi itu membaca yang sekarang. Apa yang terjadi saat ini. Makanya mungkin karena base aku tuh arkeologi, dosenku pas tesis selalu bilang, ingat saat ini, saat ini, bukan masa lalu, saat ini gitu. Jadi aku tuh selalu diingatkan jangan terpaku pada masa lalunya, tapi lihat bagaimana sekarang yang terjadi di masyarakat saat ini gitu. Tapi bukan berarti antropologi tidak bisa digunakan sebagai alat untuk membaca masa lalu, bisa, tapi sebagai alat pembantu gitu untuk data-data yang memang kayak kata Masnya tadi yang tidak ada data tertulisnya. Di situ kita bisa gunakan data-data etnografi di situ untuk menunjang interpretasi dari masyarakat yang masih hidup gitu. Selama masyarakat pendukungnya masih eksis mendukung kebudayaannya gitu. Tapi kalau udah nggak ada, kita hanya bisa menggunakan benda-benda yang tertinggal gitu. Karena kalau nggak ada catatan ya kita gunakan bendanya, apa yang ada gitu. Tapi kalau masih hidup, kita bisa gunakan data-data etnografi untuk menunjang data-data historis dan arkeologinya gitu. Tapi mungkin nggak Mas, misalnya kayak tadi patung toke, Ya. Lu pernah ribut soal dari mana sih toke ini datang, maksudnya sebagai identik dengan Lombok gitu. Dia diterjemahkan sebagai bentuk totemisme, tapi bisa nggak misalnya kita pakai patung itu untuk melacak semacam mentipak, fakta mental yang beredar di masyarakat gitu, tentang patung itu untuk membuat konstruk yang lebih adil. Jadi kita nggak langsung menggunakan istilah totemisme itu karena istilah-istilah yang itu kan di dalam perkembangan dunia antropologi juga mulai dinilai bermasalah karena betul. Sudut pandang eurosentris gitu. Ya, Europasentris. Ya, kita bisa nggak kita melakukan itu gitu tanpa langsung melompat kalau ini totemisme, ini animisme, ini dinamisme gitu misalnya. Tapi mungkin ada pemahaman yang lebih utuh yang bisa diucapkan sama masyarakat tradisi setempat gitu. Berupanya memang kerisnya adalah artefak, tapi kan ada mentipak yang masih hidup gitu. Ya. Fakta mental yang masih hidup gitu. Bisa Mas, kan itu sekarang yang dilakukan para antropolog gitu. Karena sekarang kan kita sudah istilahnya melakukan dekolonisasi kalau nggak salah. Nah, kita udah meninggalkan Eropa sentris itu tadi. Kita mencoba untuk lebih kepada bagaimana masyarakat kita sendiri gitu. Tetapi mau bagaimanapun kita harus melihat konteks di sini. Karena toke sebenarnya sebagai makhluk yang disakralkan tidak hanya ada di Lombok. Orang Batak juga percaya toke gitu. Jadi kita harus melihat konteks kesinambungan dengan budaya lain karena antar budaya itu pasti memiliki konektivitas tertentu gitu. Tapi memang kita secara keilmuannya secara baru gitu kita memang harus lebih condong kepada apa yang dituturkan oleh masyarakat gitu. Tapi kayak kata dosenku kemarin adalah yang agak bertentangan dengan arkeologi adalah apa yang disebut oleh masyarakat itulah yang benar gitu dalam antropologi. Tapi kan dalam arkeologi dan sejarah nggak kayak gitu. Masa sekarang ada misalnya nih ada arca Wisnu misalnya, tapi masyarakatnya bilang enggak itu arca Buddha, padahal jelas-jelas ikonografinya Hindu gitu. Itu kan berarti bukan dia yang benar gitu. Tapi memang
karena fungsi antropologi bukan untuk mendeskripsikan masa lalu, maka akan beda perspektifnya. Gitu sih Mas, karena aku kan baru semester 3 ya, baru mulai nyusun tesis jadi belum terlalu paham gitu. Oke, gitu Bang Ical ya. Kira-kira cocok ya? Nanti kalau misalnya mau tanya lebih lanjut bisa diskusi di belakang. Sekarang nih ke ini pertanyaan berikutnya dari Ayub nih. Ayub ini termasuk ensiklopedianya anak-anak dulu. Soalnya dia UI juga dia. Dia kejadian yang misalnya tahun 700 gitu ya di Afghanistan dia tahu dia. Sakti Mas. Oh, sakti dia. Ya, oke. Jadi mengenai negara Kertagama ya. Jadi yang harus dipahami oleh kita semua adalah Majapahit itu menerapkan sistem kewilayahan disebut mandala. Ada tri mandala atau tri angga sebutannya. Jadi ada Niste, Madya, Utama gitu. Jadi wilayah Bali dan Lombok itu masuknya ke wilayah Madya Mandala, di mana karena setiap wilayah Mandala itu memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda. Utama Mandala itu dalam wilayah Majapahit yang tercantum dalam negara Kertagama, tercantum dalam prasasti masa Majapahit itu hanya wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura. Itu wilayah utama Mandala yang diperintah langsung oleh Sang Prabu di keratonnya gitu. Madya Mandala adalah wilayah yang diperintah oleh pejabat-pejabat dari raja gitu, pejabat-pejabat raja. Tapi ada juga wilayah Madya Mandala yang diperintah oleh oleh kerajaan sendiri, tapi dengan catatan harus ngirim pangerannya untuk belajar. Jadi kayak ada sandera gitu. Nah, yang Niste Mandala ini dia hanya berhimpun di Majapahit dalam konteks memberi upeti. Jadi menurut Prof. Agus Munandar, asal negara itu mengirimkan upeti ke Majapahit, dia sudah berada di wilayah Mandala Majapahit gitu. Khususnya Bali terkonektivitas dengan Jawa itu sejak era Jawa Timur, era Medang, Tamlang Kahuripan. Jadi kan Airlangga itu kan sebenarnya pangeran Bali. Dia pangeran Bali yang ibunya dari dinasti Isyana. Jadi sejak dinasti Isyana itu Bali sudah berkoneksi dengan Jawa. Dinasti Isyana, terus ada pangeran namanya Darmodaya Warmadewa atau Udayana yang kita kenal menikah dengan Mahendradatta atau yang dikenal sebagai permaisuri lupa. Siapa sih anak kunut nama permaisurinya Udayana? Yang nama permaisurinya kan nama asli Mahendradatta. Ya, Gunapriya Dharmapatni namanya ketika jadi permaisuri. Nah, ketika Mahendradatta ini jadi permaisuri, tiba-tiba di Bali itu prasasinya semua berubah jadi bahasa Jawa kuno, berhenti jadi Bali kuno, berhenti jadi aksara Bali kuno, jadi aksara Jawa kuno. Dan di prasasti-prasasinya itu semua nama dia lebih dahulu disebutkan dibanding nama suaminya. Tapi kita nggak akan bahas itu gitu. Langsung Jawaisasi gitu ya? Iya, langsung terjadi Jawanisasi istilahnya mereka gitu kan. Jawanisasi itu kontak pertama gitu. Pada masa Singosari pernah terjadi penaklukan di era Kertanegara. Waktu itu salah satu pejabat yang memerintah Bali di bawah naungan Singosari itu Kebo siapa namanya ya? Bukan Kebo Iwa, Kebo lupa nama, pokoknya Kebo awalannya gitu. Jadi ketika Kertanegara jatuh jadi lepas Bali gitu. Nah, Majapahit sendiri kan menganeksasi Bali itu tertulis dalam negara Kertagama tahun 13 sekian gitu. Nah, setelah aneksasi Bali itu kan dinasti Warmadewa runtuh. Penguasa Bali asli runtuh digantikan oleh dinasti Kepakisan. Dinasti Kepakisan yang berasal dari Daha kalau nggak salah waktu itu. Itulah yang menurunkan raja-raja Gel-Gel dan Klungkung sampai sekarang. Kalau Karangasem sendiri itu sepertinya bukan bagian dari dinasti Kepakisan, tapi dia dari Arya, pejabat. Benar nggak? Nah, Patih Batan Jeruk. Jadi pejabat. Bukan dari garis raja-raja Semara Kepakisan itu gitu. Nah, masalah negara Kertagama kenapa bisa ditemukan di Lombok? Pertama, ketika Majapahit runtuh, para pejabat, para bangsawan, para purohita, dan masyarakat yang tidak mau memeluk Islam lari ke timur. Yang paling dominan ya ke Bali. Sehingga kebudayaan Majapahit itu masih terjaga di Bali hingga saat ini gitu. Nah, negara Kertagama yang ditemukan di Mayura itu adalah tinulat, salinan, bukan aslinya. Tidak ada naskah kuno yang ditemukan dalam bentuk asli, semua tinulat. Kenapa ditemukan di situ? Karena memang
naskah itu adalah naskah yang tidak sempat masuk ke keraton. Jadi naskah itu konon dibuat ketika Prapanca sudah berhenti jadi petinggi pejabat agama Buddha dan dia sedang bertapa di suatu daerah gitu. Nah, jadi naskah itu nggak pernah sampai ke tangan Hayam Wuruk sebenarnya. Hayam Wuruk nggak tahu kalau dia pernah dibuatnya Puja Sastra. Nah, salah satu naskah itu termasuk Praraton, nah ikut dibawa ke Bali. Di Bali ditulis ulang sehingga ditemukan di Karangasem. Pasti dia kebawa kan karena di negara Kartagama yang ditemukan di situ, dia nggak ditulis di Lombok, Mas. Dalam kolofonnya itu disalin di daerah Karangasem sekarang. Yang disebut sebagai Karangasem sekarang, bukan di Lombok. Jadi memang dibawa dari Karangasem, dibawa ke sini oleh raja gitu. Karena naskah Nagara Kertagama itu bukan hanya ditemukan di sini, tapi ditemukan juga di Bali. Jadi sekarang udah lebih dari satu naskah Nagara Kertagama itu. Gitu. Jadi memang karena Bali adalah istilahnya pelanjut kebudayaan Majapahit, jadi wajar-wajar saja dia memiliki berbagai naskah itu. Karena kebanyakan naskah masa Jawa kuno, dari mulai Medang sampai Majapahit itu kan memang ditemukan di Bali. Semuanya ditemukan di Bali. Hanya sedikit, sebagian kecil yang ditemukan di Jawa. Sisanya tinulat di Bali gitu. Jadi memang karena Karangasem itu menjajah Lombok, ya mungkin terma menjajah ini juga masih debatable, apakah benar menjajah atau gimana. Tapi karena dia membawa juga budaya sastra Majapahit itu, jadi naskahnya ditulis di Karangasem tapi dibawa ke sini. Mungkin untuk hadiah raja, untuk bacaan raja mungkin pada saat itu gitu. Gitu sih, Mas. Oke. Gimana penjelasannya, Bang Ayub? Jadi sebenarnya yang datang situ Majapahit itu Majapahit yang langsung datang ke Lombok atau kalau tangan ini lain? karena tidak tercatat dalam negara Kertagama, tetapi secara logika ketika dia melakukan padompu, ekspedisi dompu, nggak mungkin dong loncatin Lombok. Pasti dia akan menaklukkan Lombok gitu. Dia pasti. Ada yang masih mau menanggapi? Nggak apa-apa, silakan. Masih mau nanya? Kita nggak niat lanjut. enggak. Terima kasih banget tadi Mas atas, apalagi tadi saya juga baru tahu ya soal salinan dan lain sebagainya, dan salinan yang negara Kertagama itu ternyata salinan dan lain sebagainya ya tadi ya. Dan yang menariknya itu tapi dari poin saya ya Mas ya. Kenapa ya? Mas Ayub, tanggapannya kita tunda dulu sebentar. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dulu supaya waktunya kita nggak ini ya. Soalnya udah lumayan lama nih. Nanti baru kita kasih pertanyaan lagi kalau misalnya ada lanjutan. Sekarang menjawab pertanyaan dari mahasiswa dari UNUK nih, Mas. Oke. Silakan, Mas. Pertanyaan menarik ya, karena ada adik tingkat aku dari Unhas pernah meneliti tentang Mayura tahun lalu 2022. Mungkin bisa baca skripsinya karena udah terbit di repositori Unhas. Dia itu sebenarnya ketika dia sedang melakukan sidang, dia dicerca sama dosen gitu. Itu bukan arca muslim gini-gini gitu. Itu arca pedagang, dia bilang gitu. Tapi sebenarnya kita mau menyebut dia arca muslim, arca pedagang itu kan belum jelas gitu. Kan kita hanya melihat ikonografinya. Pakaiannya pertama kan ada pakai surban. Surbannya dua jenis kan. Ada dua orang dengan pakai surban yang berbeda. Yang satunya lagi itu semacam peci. Nah, kalau misalnya itu disebut orang Cina, dia harus bisa menunjukkan mana taucangnya. Taucang atau kepang. Terus dia harus bisa menunjukkan kalau peci itu topi gitu. Topi yang dipakai orang-orang dinasti Qing gitu. Kalau itu Bugis, kalau kita bilang itu Bugis tapi mukanya tidak mendukung. Kan hidungnya mancung sekali kan. Mancung sekali gitu. Apakah mungkin itu orang Turki? Kita nggak tahu karena Turki pakai peci. Pakai pes gitu kan. Karena kita ngelihat secara muka gitu. Nah, jadi kalau pakaian, mungkin kalau pakaiannya kan sama semua ya, pakai jubah panjang, terus ada kain di bawah. Tapi ragam hiasnya yang unik, ragam hias khas Lombok gitu. Entah kita mau dia bilang dia arca muslim boleh, arca pedagang juga boleh, tergantung dari sudut pandang mana gitu. Tapi yang penting adalah mereka adalah orang-orang yang kemungkinan berasal dari Timur Tengah atau Asia Selatan. Karena pakai sorban gitu. Gitu sih. Oke. Tepuk tangan dulu buat Mas Ajat. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada? Oh ya, sekarang kita kasih 3 pertanyaan lagi ya. Karena ada anak arkeologi lah, kenapa gak mau menjawab? Baik, selamat malam. Ini ada yang dari live IG, istri saya nanya.
Tadi Mas Narsumnya bilang kalau setiap budaya itu punya konektivitas. Yang pengen ditanyain, apakah konektivitas ini karena mereka saling berinteraksi atau terkoneksi karena bawah sadar kolektif, seperti kata Juma. Tuh, kalau dari saya sebenarnya dari Mas gitu, saya sih mau nanya. Jadi kalau kesimpulan sementara nih, orang asli Lombok itu siapa? Atau jangan-jangan semua ini didatangkan dari luar? Karena kan Indonesia sendiri, ya tadi kan kalau kata teman-teman, kita tuh mengimpor banyak pakaian, kebaya kita impor, agama kita impor, masakan kita impor gitu. Karena sekian lamanya berjalan, kita mengakui bahwa itu memang budaya kita gitu. Atau jangan di Lombok sendiri memang karena ini adalah pulau transit gitu kan, bisa berdagang, jadi yang aslinya tuh malah udah hilang atau memang nggak ada gitu. Kalau menurut Mas Rin gimana? Karena saya punya teman di Desa Penan dan dia orang Lombok Hindu, tapi dia keturunan dia punya silsilah Vietnam dan Cina. Makam keluarga besarnya di Lombok Timur di Labuan Haji, makam Cina itu pemakaman. Dia masih leluhurnya tuh berapa generasi di atas dia tuh masih. Jadi pengen tanya aja sih. Terima kasih. Ingat siapa sih yang bertanya? Masih ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aman. Izin bertanya Mas Arsa. Pertanyaan saya hampir sama sih dengan pertanyaannya Mas yang barusan. Saya ingin, nama saya Gegen dari Lombok Heritage and Science Society. Saya agak sedikit penasaran dengan teori Austronesia yang 5.000 tahun yang lalu. Jadi saya melihat karena ada teori Austronesia itu ada semacam konektivitas budaya ya. Jadi orang Lombok itu kadang mengakui bahwa dia punya budaya asli, punya kultur asli, padahal sebenarnya itu konektivitas budaya ya. Seperti sampai tadi ada nama tokek tadi ya, yang di Batak juga ada, bahkan di beberapa daerah di luar Indonesia ini seperti di Thailand sama di Filipina itu penyebutan kata-kata itu hampir sama. Jadi kayak di Thailand tuh kalau kita bilang sarapan tuh dia bilang nyampah juga sama. Terus di Filipina kata ina dan amak juga digunakan di sana gitu. Bahwa kan untuk kata ayam, manuk juga dipakai di Filipina tuh sama. Tabrakan tuh pelanggaran juga dipakai di sana. Jadi artinya sebenarnya pertanyaan saya adalah sejauh mana sih sebenarnya kebudayaan Austronesia itu mempengaruhi kebudayaan Indonesia, terutama yang di Lombok. Jangan sampai nanti kita mengakui bahwa ini kebudayaan asli, ternyata ini kebudayaan yang yang dari luar gitu. Karena saya melihat juga di Lombok juga kebudayaan Austronesia ini yang saya baca juga banyak contohnya ya, seperti kayak pelihara anjing, terus rumah panggung, dan itu ternyata orang-orang Lombok asli dulu itu kebudayaan itu hampir sama seperti itu. Kayak pelihara anjing itu orang-orang Lombok itu dulu saling memelihara anjing. Rumah panggung pun demikian. Jadi seperti itu Mas Arsa. Kira-kira penjelasannya itu seperti apa sih kira-kira? Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih untuk yang bertanya tadi Mas Arca. Yang pertama pertanyaan dari Mbak Kandi ya, yang lagi di Jakarta. Mbak Kandi itu anggota teman baca juga. Sebenarnya dia pengen banget karena dia pengen nanti ada cerita sejarah yang akan diceritain sama anak-anak di teman baca karena mau bikin pojok apa gitu. Makanya dia sebenarnya ini banget. Itu pertanyaannya soal apa? Soal konektivitas gitu ya. Konektivitas ya, Pak. Terus terusnya dari Pape ini suaminya. Orang asli Lombok tuh siapa sih sebenarnya atau kayak gimana sih gitu? Ada nggak sih orang asli Lombok gitu? Terus sama ini pertanyaan dari Mas, ya Mas?
Gegen. Mas Gege dari Lombok Heritage ya. Suka gambar sketsa juga Mas ya. Teori Austronesia, Lombok itu. Nah, kira-kira Taufik nanti ya, Pak. Oke. Jadi Jawab Mas, mau langsung Mas. untuk konektivitas budaya, jadi yang harus kita pahami pertama adalah ada yang disebut sebagai pristine civilization, ada yang disebut sebagai peripheral civilization. Pristine civilization adalah kebudayaan yang muncul atau hidup tanpa ada bantuan dari budaya-budaya atau peradaban lain. Contohnya itu adalah Mesir kuno, Mesopotamia kuno, Cina kuno, kalau di Amerika kuno itu ada Mesoamerika, di India kuno itu kan peradaban-peradaban yang muncul sendiri tanpa adanya bantuan dari budaya lain. Nah, sedangkan peripheral civilization atau peradaban pinggiran, inilah peradaban yang sebenarnya mereka sudah ada, tetapi berkembang akibat pengaruh dari budaya lain, terutama budaya pristine civilization. Jika kita melihat konteks Nusantara, Indonesia, kita itu berkembang akibat kontak dengan pristine civilization, yaitu India dan Cina. India dan Cina. Jadi kita itu termasuknya peripheral civilization. Jadi dari mereka lah kita bisa berkembang. Kita sudah ada, tapi kita berkembang akibat pengaruh dari itu. Sedangkan kalau India, Cina tanpa siapapun mereka berkembang sendiri. Bahkan mereka yang mengembangkan kebudayaannya. Makanya ada yang disebut daerah Indosper, yang wilayah Nusantara, Asia Tenggara, daratan minus Vietnam sekarang, termasuk juga Asia Tengah itu ada Indosper. Kalau Sinosper itu Vietnam di Asia Tenggara, terus Cina, Korea, Jepang, Mongolia itu termasuk dalam Sinosper. Nah, itu yang harus dipahami pertama karena kita sendiri itu masuknya dalam konteks peripheral civilization, pinggiran yang berkembang akibat pengaruh dari pristine civilization tadi. Kalau kita memperkecil skopnya Lombok sendiri itu bukan berarti Lombok itu nggak memiliki budaya. Dia udah punya budaya tapi berkembang akibat budaya apa? Budaya Jawa. Karena budaya Jawa lah yang memberikan tulisan, yang memberikan penanggalan, yang memberikan ini. Meskipun budaya Jawa juga sebenarnya datangnya dari pengaruh India gitu. Jadi kalau kita perkecil skop gitu. Jadi memang ada konektivitas gitu. Karena saling mempengaruhi itu adalah hal yang sangat lumrah di masa lalu. Jadi jangan ada yang agak baper bilang kok aku dipengaruhi mulu sih, kayak ya udah biasa aja. Ya emang mau dipengaruhi emang kenapa gitu, ada yang salah. Karena meskipun kita dipengaruhi bukan berarti kita itu copy paste terus plek-ketimplek, tapi kita memodifikasi dengan ada yang disebut sebagai local genius. Local genius inilah yang membentuk kita sebagai budaya yang baru. Jadi ada budaya A, B, kita modif jadi budaya C, budaya kita sendiri. Ya meskipun ada unsur yang lain, tapi dominan unsur kita gitu. Jadi memang harus ada konektivitas di situ gitu. Terus mungkin ini merangkap ke pertanyaan Mas Geger sama pertanyaan kedua mengenai siapa orang Lombok aslinya. Kita semua pendatang BTW. Semua ya, pendatang gitu. Karena ras pertama yang masuk ke Indonesia itu adalah orang-orang disebut sebagai ras Austro-Melanesoid. Dengan ciri-ciri fisik itu kulit agak gelap, keriting, agak pesek, dan sekarang keturunan-keturunan mereka itu ada di daerah-daerah timur Indonesia. Nah, yang jangan disalahpahami adalah Austronesia itu bukan terma etnis, tapi terma etnolinguistik. Jadi bukan disebut orang Austronesia, tapi bangsa penutur Austronesia. Jadi siapapun yang berbahasa Austronesia, entah dia berkulit gelap, berkulit terang, entah dia berasal dari ras manapun, dia akan tetap disebut sebagai bangsa penutur Austronesia. Contohnya adalah ketika secara linguistik bahasa kita dengan bangsa Papua itu beda. Itu berbeda. Tetapi ketika ada orang Papua pesisir, ketika berkontak dengan bangsa penutur Austronesia, bahasa mereka berubah menjadi bahasa Austronesia, mereka tidak lagi disebut sebagai bangsa berbahasa Papua itu, tapi mereka masuk ke bangsa penutur Austronesia gitu. Jadi kalau kita bilang siapa orang asli Lombok, ya nggak ada. Kita semua pendatang. Teori out of Taiwan itu kelanjutan dari teori out of Africa gitu. Jadi memang penutur-penutur Austronesia itu datangnya dari Taiwan, berkembangnya di Taiwan. Tapi di Asia Tenggara daratan ada juga yang disebut bangsa penutur Austroasiatik gitu. Tapi dulu di dalam teori-teori terbaru, di
ditemukan bukti bahwa bagian barat Indonesia dulunya itu bukan bangsa Austronesia malah yang menguasai, tapi bangsa-bangsa berbahasa Austroasiatik yang bahasanya sama dengan orang-orang Thailand, Myanmar sekarang. Nah, kalau kita yang Lombok sendiri kenapa bisa sama bahasanya dengan Filipina, dengan segala macam ya karena kita sama-sama berbahasa Austronesia. Lingkup besarnya adalah bahasa Austronesia itu, yang dimana nanti akan menurunkan berbagai bahasa. Ada Malayo-Polynesian, ada Malayo-Polynesian Barat, Timur, Tengah, sampai ke bahasa Sasak gitu. Jadi makanya kita sama gitu. Jadi orang Austronesia itu tidak terbatas pada bentuk fisik, tetapi asalkan dia berbicara secara bahasa Austronesia, maka dia disebut sebagai bangsa penutur Austronesia gitu. Karena kita belum menemukan bukti siapa orang asli kita gitu. Karena kita juga pendatang semua sebenarnya. Apakah yang di Sangiran, apakah yang ditemukan di Ngandong, kita nggak tahu gitu. Tapi memang secara bukti arkeologis sebelum karena secara fisik orang Austro-Melanesiot dengan bangsa penutur Austronesia sebenarnya agak berbeda ya. Kebanyakan bangsa Austronesia itu memang berkulit lebih cerah. Tetapi setelah berkontak dengan orang-orang Austronesia, bangsa-bangsa Austro-Melanesiot yang Indonesia Timur ini, yang dulu entah dia berbahasa apa, sekarang menggunakan bahasa Austronesia. Makanya sekarang dia disebut sebagai bangsa penutur Austronesia, kayak gitu. Oke, kalau menurutku sebenarnya orang asli itu ada ya mas, bukan nggak ada ya mas. Soalnya kalau nggak asli itu namanya orang-orangan ya. Orang-orang sawah ya. Oke, jawabannya kira-kira sudah ini ya, udah jelas ya jawabannya dari ketiga penanya kita tadi. Masih ada yang mau bertanya lagi atau kita cukupkan sampai di sini? Masih ada? Oke, kita kasih kesempatan terakhir nih untuk Mas Taufik Safalas. Mungkin pertanyaan saya sih sederhana ya mas, karena tadi kita sempat bicara masalah Sasak, ada Sasak sendiri gitu ya, dan mungkin sampai sekarang masih menjadi perdebatan gitu tentang Sasak gitu, karena belum tahu tentu apa artinya, apa maknanya dan segala macam gitu. Nah, pertanyaan pertama saya itu sebenarnya sederhana, bagaimana sebenarnya kesadaran kolektif kita tuh tumbuh untuk mengetahui bahwa masyarakat yang di Lombok itu adalah masyarakat Sasak, atau bagaimana secara sederhana bagaimana masyarakat di sini mengetahui bahwa dirinya itu adalah Sasak. Jadi membangun komunitas imajinya sebagai orang Sasak itu bagaimana? Karena menurut saya cukup menarik ya, di mana kultur orang-orang di Lombok itu memiliki bahasa yang relatif sama, namun dialeknya berbeda gitu ya. Itu yang terjadi juga kurang lebihnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Nah, itu bagaimana terbentuk dan mungkin bagaimana orang-orang pertama kali menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari komunitas Sasak itu sendiri. Gitu. Jadi mungkin cukup merangkum bahwa diskusi kita malam ini, dan saya sangat tertarik gitu ya, karena tadi masnya sempat sampaikan bahwa apa yang terjadi di Bali kemudian yang terjadi di Lombok berdasarkan negara ketagama, berarti kan kurang lebih kita tuh cukup mengalami banyak tukaran budaya atau asimilasi budaya dengan Jawa gitu ya. Kemudian bagaimana orang-orang di sini gitu ya membentuk imajinasi komunitasnya atau imaji komunitasnya itu menjadi orang Sasak, padahal dampak atau singgungan dari budaya Jawa itu sangat-sangat banyak gitu sih mas. Iya, pertanyaannya berbau internasional sekali ya untuk topiknya. Oh mas, silakan dijawab mas. Agak sulit ya pertanyaannya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya gini, aku tuh nggak pernah menganggap Sasak sebagai suatu bangsa yang homogen. Pertama, aku menganggap Sasak itu sebagai suatu suku bangsa yang memiliki subsuku. Karena karakteristik orang utara, selatan, timur itu kan beda. Aku ngelihatnya dari misalnya dialek. Orang selatan ngomong dengan orang utara ya nggak bisa nyambung, nggak bisa. Contohnya aku ketika pernah pergi ke Bayan ngomong pakai bahasa Sasak Bayan, mereka ya udah nganggung-nganggung aja gitu. Lombok Timur oke lah masih 50% paham, tapi nggak 100%. Mungkin sama dengan mereka gitu. Ketika mereka mendengar orang dialek selatan maka tidak akan paham. Kedua, pakaian sebenarnya. Secara pakaian kan utara Bayan beda. Di selatan beda, timur juga beda. Cara pernikahan juga di selatan ada yang diambil, ada yang pakai dilamar. Kalau di selatan sangat anti dengan lamaran.
di utara dia tidak mengenal diambil karena lebih kepada, bahkan mereka lebih condong kayak upacara-upacara pernikahan Jawa yang ada siraman, mereka terus barengan gitu. Kalau di selatan kan nggak gitu, di timur juga nggak gitu. Jadi menurut aku sih Lombok itu nggak bisa dijadikan satu, tapi kita harus membagi secara suku atau sub etnis. Ada etnis utara, selatan, dan timur. Kenapa nggak masukkan barat? Karena barat itu menurut aku ada campuran dari 3 tadi. Karena kalau kita bertanya orang-orang di Lombok Barat, Mataram ini, Anda dari mana? Pasti mereka akan merujuk salah satu wilayah dari antara timur, barat, atau utara. Timur, selatan, atau utara gitu. Jadi, jadi bagaimana kalau misalnya based my experience kayak bagaimana tahu bahwa aku tuh Sasak, kayak mungkin karena ngomong pakai bahasa Sasak kali ya. Sorry, boleh nanggapin nggak? Berarti adakah, saya coba mendakwa gitu ya, adakah upaya-upaya bahwa wacana Sasak sebagai nomenklatur ya, sebagai penamaan bahwa orang Lombok itu adalah orang Sasak, itu adalah upaya Belanda atau upaya penjajahan zaman dulu gitu untuk mengklasifikasi atau memberikan mengkategorikan orang-orang Lombok itu adalah orang-orang Sasak. Dalam catatan Belanda ya, dalam catatan Belanda sih tidak pernah menyebut orang Sasak sih, Lombok, tapi memang masyarakatnya disebut Sasak gitu. Tetapi dalam kajian antropologi ternyata dalam salah satu buku tuh menyebutkan Bayan itu diklasifikasikan sendiri. Jadi waktu itu antropolog masih membagi 2 Sasak yang mungkin maksudnya timur dan selatan dan barat, dengan Bayan yang utara sendiri. Jadi dia termasuk subsuku. Jadi Bayan sudah termasuk subsuku. Jadi mungkin bisa ditambahin lagi dengan selatan dan timur. Karena karakteristik kita berbeda. Karena aku ngelihatnya juga dari ketiga wilayah ini memiliki pengaruh dari budaya luar itu berbeda-beda. Selatan itu kuat Bali, Jawa. Utara kuat Jawa. Timur itu Jawa dan Goa. Makassar gitu. Jadi kalau barat ya campuran tadi gitu. Jadi kesadaran kolektif itu mungkin karena saya terlahir dari kasta yang memakai gelar. Jadi paham bahwa saya ini orang Sasak gitu karena pakai gelar ini. Kedua ya meskipun bahasa Sasak ya mungkin karena bahasa Sasak gitu. Dan ketiga karena mungkin kita disebut sebagai kamu anak Sasak gitu. Meskipun pada akhirnya ketika saya meneliti mempelajari segala ilmu yang saya dapat sekarang, saya mendapati bahwa leluhur saya bukan pure Sasak malah. Mungkin bahkan 10%-nya bukan 10% hanya Sasak gitu. Karena leluhur saya datangnya ternyata kalau kita lihat dari dari kita turut silsilahnya Jawa sama Bali. Tapi kebetulan tinggal di Lombok, membentuk suatu kerajaan, menjadi penguasa, jadilah orang itu gitu. Makanya itu masih debatable juga. Karena apakah gini ya, kalau di dalam kajian antropologi, bagaimana seorang itu bisa mendakwa dirinya sebagai suatu etnis itu berdasarkan apakah dia itu mengakui kalau dia itu menggunakan bahasa tertentu, mengakui kalau dia itu menggunakan ritual tertentu yang berkaitan dengan tradisinya segala macam. Jadi kalau misalnya aku bilang, aku nih bukan orang Sasak karena aku nih pakai bahasa Bali, bahasa Jawa gitu, atau bahasa Bali, bahasa Sasak. Jadi aku nggak bisa dikategorikan orang Sasak dong, karena aku mendakwa diriku nggak pakai dua-duanya. Jadi kalau ada orang yang bilang, iya saya pakai bahasa Sasak, itu sudah cukup mendakwa dia sebagai, ya dia orang Sasak. Kayak gitu, secara sederhananya, Mas. Oke, berarti kesadaran itu tumbuh murni ya? Iya, tumbuh murni dan lingkungan gitu. Nanti kalau misalnya masih ada tanggapan, kita diskusi di belakang aja. Supaya waktunya terus berjalan. Intermezzo sedikit teman-teman, bazar bukunya Bang Ical masih ada sampai tanggal 13 ya? 11. Oh, tanggal 11. Kalau misalnya mau lihat-lihat buat teman-teman juga yang lihat di Instagram yang kiranya di sekitar Lombok, bisa datang ke komunitas teman baca. Lokasinya di belakang atau di samping Gereja Bethlehem di Jalan Pemuda nomor 16. Kalau udah nggak ada pertanyaan kita masih ada satu. Oke, Pak Mega. Kita kasih waktu sebentar ya, Pak Mega ya. Ya, ini. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Mega. Kebetulan juga aku bergerak di komunitas perempuan, bergerak di isu-isu kesetaraan gender. Jadi namanya komunitas penyembuhan. Dan aku tertarik sekali tentang bagaimana sih sebenarnya
perempuan di Lombok pada masa lampau, di mana sebenarnya perempuan itu ditempatkan di naskah-naskah sebelumnya. Nah, apakah ada gerakan-gerakan perempuan di Lombok? Karena yang kalau aku lihat secara adat istiadat ataupun budaya ya, masih memang sangat kental patriarkis. Seperti misalnya kalau di keluargaku yang di Lombok Timur dan segala macam masih menganggap yang perempuan tuh harus tunduk sama suaminya. Masih banyaklah budaya-budaya di Lombok ini yang menempatkan perempuan itu pada domestik. Sebenarnya ada nggak sih gerakan-gerakan melawan itu? Karena kalau kita lihat di Jawa mungkin ada tokoh-tokoh seperti Ara Kartini. Kalau di Lombok ada nggak gerakan-gerakan seperti itu, dan dulunya bagaimana sih perempuan di Lombok? Itu saja. Terima kasih. Oke, menarik sekali pertanyaan dari Mang Bege. Membuka perspektif lain dari sejarah yang ada di Lombok. Ya, menarik banget ya. Mungkin aku sebelum jawab itu mungkin merekomendasikan 2 buku yang membahas tentang bagaimana wanita di masa lalu. Ada bukunya Barbara Andaya, judul bahasa Indonesianya itu Kuasa Rahim. Sama ada satu lagi bukunya ada seorang filolog yang judul bukunya itu Perempuan dalam Dunia Kakawin. Nah, di situ dijelaskan bagaimana konteks wanita pada masa lalu ya. Kalau kita ngelihat di Lombok sendiri, sebenarnya kita harus melihat per periode sebenarnya. Karena penutur bahasa Austronesia itu sebenarnya menganut matrilineal. Sebenarnya mereka salah satu ciri-cirinya adalah menganut matrilineal. Tapi itu dalam konteks keturunan. Dalam konteks keturunan, bukan dalam konteks kepemimpinan. Jadi yang memegang pimpinan tetap laki-laki, tetapi pewarisan itu berdasarkan ibu. Bangsa-bangsa Austronesia. Tapi itu berubah ketika budaya Hindu, Buddha, Islam, kolonial masuk gitu. Pada masa Hindu, Buddha, two side sebenarnya. Di satu sisi wanita bisa menjadi penguasa. Kalau misalnya kita ngambil contoh di Jawa masa Hindu, Buddha, ada beberapa rajastri istilahnya atau penguasa wanita. Di Lombok pun kalau nggak salah satu kerajaan itu ada yang disebut kerajaan Pujut memiliki rajastri juga. Dia wanita memiliki seorang putri yang menaik tahta jadi raja karena adiknya belum cukup umur gitu. Tapi di sisi lain, meskipun secara nominal wanita pada saat itu bisa memiliki kekuasaan sampai pada tingkat desa sebenarnya. Bukan hanya pada tingkat kerajaan, tapi bahkan pada pejabat-pejabat desa tercatat juga wanita sebagai pejabat hulu air, sebagai pejabat pemungut pajak padi segala macam gitu. Nah, pada masa itu di satu sisi yang paling kasihan itu adalah wanita bangsawan sebenarnya. Dalam catatan Kakawin disebutkan ketika selir raja, selir bangsawan ketika suaminya mati, dia harus ikut terjun ke api. Hanya ada 2 pilihan hidup di situ. Ketika suaminya mati, ikut terjun ke api dalam tradisi sati, atau mencukur rambutnya dan pindah ke pertapaan di lereng gunung dan tidak pernah muncul lagi di halayak umum. Tapi itu terbatas pada wanita-wanita kelas atas. Pada wanita-wanita kelas bawah kemungkinan lebih longgar. Karena belum ditemukan catatan bahwa wanita kelas bawah itu ikut disuruh untuk loncat ke api atau menusuk diri dengan keris, itu belum. Tapi kalau di wanita kelas atas, terutama selir, harus loncat ke api. Terutama itu pada masa-masa Hindu Buddha ya. Nah, pada masa Islam sama-sama two side sebenarnya. Sama-sama two side, tapi kekuasaannya itu tidak seluas masa Hindu Buddha. Karena di situ ada ada doktrin agama ya. Bahwa wanita itu harus di rumah gini. Tapi meskipun begitu terdapat juga para raja-raja wanita pada saat itu seperti yang Ratu Jepara, terus ada juga Ratu-Ratu Aceh gitu. Tapi itu kan hanya segelintir dibandingkan dengan berapa banyak yang disuruh untuk diam di rumah gitu. Nah, masa kolonial ini adalah masa yang paling berat gitu. Karena semua wanita ya dianggap di bawah laki-laki gitu. Gerakan Kartini itu juga kan sebenarnya ketika dia menulis artikel pertamanya itu kan bukan atas nama dia, tapi atas nama bapaknya. Bukan atas nama dia gitu. Jadi gerakan-gerakan seperti itu mungkin di Lombok itu belum ada ya. Karena kita masih kental patriarki. Ya meskipun mamaku juga ibu yang berkarir, tapi tetap kalau udah di rumah tuh yang paling aku ingat adalah ketika makan nih. Ketika makan adalah papaku tuh harus makan duluan. Kayak aku nggak boleh ngambil gitu. Adik laki-lakiku harus makan duluan dibanding adik perempuanku dan semacamnya. Dan mungkin karena pikiranku lebih liberal, bukan liberal, maksudnya lebih terbuka, kayak
Mang ngapa sih gitu kayak Libertarian. sama-sama lapar kan bagian papa adekku kan udah disiapin kayak kenapa kita nggak boleh duluan, kalau mereka lama pulang kan kita lapar juga tuh. Padahal mamaku juga kan kerja gitu, tapi tetap aja dia di rumah kembali sebagai ya di bawah kungkungan laki-laki gitu. Apalagi kalau keluarga Bangsaan tuh sangat ketat ya, sangat ketat gitu. Bahkan aku tuh malas pulang ke Lombok karena terlalu banyak aturan di rumahku. Untuk bercelana pendek saja aku sangat dilarang di sana. Sedangkan aku di rumah di kosan tuh kemana-mana di Jakarta pakai celana pendek gitu, nggak ada yang peduli gitu. Tapi kalau di rumah hanya untuk ke Indomaret samping rumah tuh udah kayak nggak boleh gitu, karena akan ada mulut-mulut yang berbicara. Jadi yang terkena lagi-lagi kan ajaran pasti dibilang itu mamanya nggak pintar ngajar tuh, ujung-ujung yang disalahin perempuan gitu. Jadi memang sekarang itu kesetaraan gender itu memang sedang digalakkan ya, tapi ada saja SJW yang menentang kesetaraan gender dengan berbagai perspektif gitu. Kalau aku sih mendukung ya, kayak ayo sama-sama aja gitu. Kan kita SJW sama-sama suka bisa. jajan warung ya. Coba di Twitter tuh banyak. Tapi mungkin nggak apa-apa dijawab nanti. Iya. Itu sebenarnya adat-adat yang raja mempunyai selir itu kan sebenarnya nggak cuma di Indo tapi kayak di Cina, di Korea kalau kita nonton Iya, sejarah betul. kan pasti ada. Itu dari mana dan kapan raja-raja tuh harus punya selir? Gini ya, konteksnya adalah sebenarnya bukan hanya perkara pertama itu adalah raja itu harus punya banyak selir karena dia harus punya banyak keturunan pertama. Kalau permaisurinya nggak bisa punya anak laki-laki, siapa yang jadi keturunan? Kedua, aliansi politik paling penting sebenarnya. Dia tidak menikahi selir itu sekonyong-konyongnya untuk suka aja. Karena sebenarnya ada tipe-tipe selir juga, ada selir utama, ada selir rendahan. Kalau selir rendahan mungkin dari pelayan-pelayan istana yang tidak punya basic keluarga kuat, kayak ya udah sana karena cantik doang dinikahin terus ya udah ditinggalin. Kalau selir-selir utama yang tinggi pangkatnya itu pasti karena base keluarganya kuat gitu, untuk aliansi gitu. Dan ketiga adalah untuk menunjukkan kekuasaan raja bahwa dia itu bisa menikahi siapa saja gitu. Kayak gitu sih. Iya. Emang bangsawan itu terkesan lebih diutamakan ya. Biasanya kalau yang kedua itu bangsatu. Iya. Bangsa Tri. Oke, sebelum ke penutup nih Mas, saya ada satu pertanyaan juga sebenarnya, tapi nggak tahu ini bisa dijawab apa enggak. Ini karena ini kayaknya ada hubungannya sama wisata juga nanti tuh. Sempat ditanyain tadi, kita ngobrol di belakang soal ini Putri Mandalika itu loh. Putri Mandalika itu benar nggak sih Putri Mandalika tuh sebenarnya cerita yang sengaja dibuat untuk untuk menarik wisatawan gitu, menjadikan objek wisata gitu. Benar nggak sih Mas? Nah, kebetulan kemarin pas kan aku tuh semester kemarin ngambil matkul analisis folklore. Terus ada tugas akhir mengumpulkan berbagai macam folklore di wilayah masing-masing. Nah, ketika melakukan wawancara dengan salah satu narasumbernya bilang kalau kisah Mandalika itu buatan tahun 70-an 80-an yang diprakarsai oleh gubernur saat itu dan dibuat oleh dosen dari Undram katanya. Saat itu memang untuk menggembleng pariwisata di selatan. Tapi memang penggunaan folklore sebagai media pariwisata itu memang lagi digaungkan, bukannya nggak boleh, itu malah bagus memang. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Bahkan kalau bisa ya jangan hanya Mandalika aja yang kan orang Lombok sekarang kalau ngeliat wisata folklore ya udah Putri Mandalika. Kenapa di tempat lain nggak diangkat putri yang lain atau kisah yang lain gitu? Di Lombok Timur, di Lombok Utara kan juga pasti banyak folklore yang berkembang. Nah, mungkin bisa dikembangkan itu sebagai media untuk memajukan wisata gitu. Karena bule-bule kan suka hal-hal kayak gitu ya. Meskipun mereka bilang diri mereka itu rasional, tapi bule-bule termasuk orang-orang di Prancis masih suka datang ke dukun juga meskipun diam-diam. Tapi nggak rasional-rasional amat. Ngapain gitu. dia ke dukun kira-kira? Ya mungkin untuk mencari pesugihan. Oke Mas. Oke, kita kayaknya acaranya kalau udah lumayan ya 3 jam kita ngobrol. Kayaknya asik sekali kita ngomongin soal sejarah di Lombok nih. Ini Mas, buat penutup juga, kira-kira menurut Mas Aca gitu sih, penting nggak sih buat anak muda di Indonesia gitu, khususnya di Lombok gitu, belajar atau tahu soal sejarah kita dan apa sih relevansinya terhadap kehidupan yang sekarang serba digital gitu, serba singkat, serba
serba ringkas gitu kan. Kalau misalnya sekarang kita lihat scroll media sosial itu kan ya cuman selesai sebentar aja gitu, sedangkan untuk mempelajari sejarah kan kita perlu waktu yang panjang, baca buku yang tebal-tebal gitu. Kira-kira gimana sih? Ada saran dan apa gitu dari Mas Aca mengenai masalah ini? Gimana ya? Maksud kalau aku sih, menurut aku tuh penting untuk mempelajari sejarah karena sejarah itu bisa merefleksikan masa kini dan masa depan. Kita belajar dari masa lalu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa sekarang maupun di masa depan. Karena dengan mempelajari sejarah kita bisa memperkirakan apa kemungkinan yang akan terjadi di masa depan gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari mempelajari sejarah. Selain itu kita juga bisa memperkuat istilahnya jati diri, biar nggak terombang-ambing sebagai orang yang nggak jelas dari mana gitu. Biar kita tahu bagaimana zaman dulu nenek moyang kita berkiprah gitu. Kalau misalnya kita berorientasi pada kapitalis, pada duit mulu, sejarah itu bisa digunakan sebagai media duit sebenarnya. Contohnya kalau misalnya kita ke Eropa gitu, ke situs-situs di Prancis misalnya, di sana mereka menjual berbagai macam jenis artefak yang ada di museum itu, dibuat duplikatnya. Kan orang-orang tuh suka beli kayak gitu tuh. Kalau kita kan jarang ada yang kayak gitu ya. Karena di sana kayak di Prancis tuh dibuka kelas permingguan kayak bagaimana cara membuat alat batu. Itu dibuka kelasnya tuh, banyak orang daftar bayar, nggak ada yang gratis bayar. Tapi mereka dengan senang hati membayar itu gitu. Kalau kita di sini disuruh gratis aja nggak mau ya, padahal gratis gitu. Kalau di sana itu bayar gitu. Jadi kalau misalnya kita kreatif dikit, kita bisa menggunakan sejarah dan budaya ini sebagai ladang cuan sebenarnya gitu. Dan untuk bagaimana belajar sejarah biar nggak ada kakak saya senior ilmu sejarah, itu kan di ilmu sejarah kayak ya gimana cara, kalau saya kan taunya cuma baca buku ya. Tapi gimana ya, mungkin dengan tapi kalau salah satu ada dosen cewek yang sering berbicara tentang filsafat, dia bilang bagaimanapun film bisa merepresentasikan isi buku, tetap yang paling bagus itu adalah baca buku. Karena baca buku itu merangsang otak kita untuk berimajinasi, otak kita untuk berpikir kritis, otak kita untuk berdialog. Karena ketika kita membaca buku, kita berdialog. Bukan diam saja, kita berdialog dalam otak gitu. Jadi berbeda ketika menonton film gitu. Jadi kalau aku sih lebih prepare baca buku. Nggak apa-apa 1 lembar 2 lembar sehari, yang penting baca. Gitu. Iya benar Mas. Ya kapitalis itu emang berbahaya banget ya. Itu sebabnya ada seorang Habib melarang kita membaca Das Kapital itu karena takut jadi kapitalis. Oke Mas Aca, terima kasih waktunya sudah berkunjung ke Lombok. Semoga sehat selalu dan terus menggali artefak sejarah. Terima kasih Mas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.